Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Siapakah Nyi Roro Kidul? Bukan sekadar mitos, bukan pula sekadar dongeng pengantar tidur. Di pesisir selatan Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sebuah entitas, sebuah realitas yang tak terhindarkan. Ia adalah penguasa mutlak lautan, Ratu Laut Selatan yang digdaya, yang namanya diucapkan dalam bisikan penuh hormat dan ketakutan. Ia memiliki istana gaib yang terbuat dari karang kristal di dasar samudra, dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang tunduk pada setiap titahnya. Kekuasaannya melampaui batas air. Ia mengendalikan badai yang mengamuk, ombak yang menggulung setinggi bukit, dan arus yang bisa menarik jiwa ke dalam kegelapan. Wujudnya adalah perpaduan keindahan yang menakjubkan dan kengerian yang tak terlukiskan. Rambutnya hitam legam, terurai panjang seperti lumut laut, dan matanya memancarkan cahaya hijau zamrud yang bisa menembus kedalaman jiwa. Gaunnya, konon, terbuat dari sutra laut yang paling halus, berwarna hijau yang sama dengan gelombang yang bergolak. Namun, di balik parasnya yang memukau, tersembunyi amarah yang bisa meluluh lantakkan apapun yang berani menentangnya. Ia menuntut pengorbanan, kepatuhan, dan penghormatan mutlak. Melanggar pantangannya, sekecil apapun, adalah undangan untuk malapetaka yang tak terperi. Kehadirannya bisa dirasakan dalam setiap hembusan angin laut, dalam setiap desiran ombak, dan dalam setiap kabut yang menyelimuti karang. Ia adalah Nyi Roro Kidul, sang ratu, dan pesisir selatan adalah kerajaannya. Arka adalah anak dari pesisir selatan. Ia lahir dari deburan ombak dan bisikan angin, dibesarkan di bawah langit yang membentang luas di atas lautan Hindia yang ganas. Desanya, yang tersembunyi di antara tebing-tebing curam dan pantai berpasir hitam, hidup dalam harmoni yang rapuh dengan penguasa tak terlihat yang mereka sembah, Nyi Roro Kidul. Setiap penduduk desa tahu, dalam darah dan tulang mereka, ada satu aturan mutlak: jangan pernah, dalam keadaan apapun, mengenakan warna hijau di dekat laut. Hijau adalah warna ratu, warnanya yang keramat, dan memakainya sama saja dengan menantang takdir, mengundang murka yang bisa menelan seluruh desa dalam sekejap. Arka, dengan kulitnya yang terbakar matahari dan matanya yang teduh, adalah pengecualian. Ia tidak hanya menghormati laut, ia terhubung dengannya. Sejak kecil, ia bisa merasakan perubahan suasana hati samudra. Hembusan angin sepo-sepo yang lembut baginya adalah bisikan kegembiraan, sementara gelombang yang bergemuruh adalah gerungan kemarahan yang bisa ia rasakan jauh di dalam dadanya. Penduduk desa menganggapnya aneh, namun juga menaruh kepercayaan. Ketika Arka mengatakan, laut sedang gelisah, mereka akan segera menarik perahu-perahu mereka, dan tidak pernah salah. Keistimewaan itu membuatnya menjadi penjaga tak resmi di antara desanya dan kekuatan di bawah laut. Namun, kedamaian yang sudah berlangsung puluhan tahun itu mulai goyah dengan kedatangan Sarah. Seorang turis asing berambut pirang dengan senyum cerah dan mata biru yang memancarkan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Ia datang untuk menjelajahi keindahan tersembunyi Indonesia, begitu katanya. Desa ini, dengan aura mistisnya yang kental, jelas menjadi daya tarik yang unik. Sarah adalah personifikasi dari dunia luar yang tidak memahami, bahkan tidak percaya, pada aturan-aturan yang mengikat kehidupan mereka. Ia melihat semua pantangan sebagai tahayul kuno yang menarik untuk diceritakan, bukan sebagai pedoman hidup yang sakral. Arka mencoba memperingatkannya. Pantai ini suci, ia menjelaskan, suaranya pelan dan penuh hormat. Ada aturan yang harus kita ikuti, terutama soal warna hijau. Sarah hanya tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat asing di telinga Arka. Itu cerita yang indah, Arka, tapi aku suka warna ini. Ini warna alam, warna kehidupan, katanya, sambil menunjuk t-shirt hijau cerah yang ia kenakan. Arka merasa hatinya mencelos. Ia bisa merasakan getaran aneh dari laut, sebuah ketidaksenangan yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Namun, ia tidak bisa memaksa Sarah. Ia hanya bisa menatapnya dengan pandangan khawatir, berharap takdir tidak sekejam yang ia takutkan.
Malam itu, langit cerah dengan bintang-bintang yang berkilauan. Nelayan-nelayan desa bersiap melaut, dan anak-anak berlari-lari di pantai. Namun Arka, dengan indera keenamnya, merasakan ada sesuatu yang salah. Udara terasa berat dan hampa, dan ombak yang seharusnya tenang justru mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Ia melihat ke arah laut, kegelapan yang membentang di cakrawala tampak lebih pekat dari biasanya. Tepat di sana, di ujung garis pandang, ia melihat kilatan cahaya kehijauan yang singkat, seperti mata raksasa yang terbuka sejenak di kegelapan. Jantung Arka berdegup kencang. Ia tahu, Nyi Roro Kidul telah melihat pelanggaran itu. "Jangan pergi," teriak Arka kepada para nelayan yang sudah menaiki perahu. "Badai akan datang. Kita harus kembali." Mereka menertawainya. "Angin saja tidak ada, Arka. Apa yang kau bicarakan?" Namun, tawa mereka segera membeku di tenggorokan. Dalam hitungan detik, angin sepo-sepo berubah menjadi badai topan. Awan hitam pekat yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba menutupi langit, mengubah malam yang cerah menjadi kegelapan total. Kilat menyambar-nyambar dengan suara menggelegar, dan ombak-ombak yang semula tenang kini menggulung setinggi rumah, menghantam pantai dengan kekuatan yang mengerikan. Air laut yang semula biru hijau, kini memancarkan warna hijau gelap yang mengerikan. Badai itu bukan badai biasa. Ini adalah amukan Nyi Roro Kidul. Jeritan panik memecah keheningan malam. Perahu-perahu nelayan yang baru saja meninggalkan pantai terombang-ambing tak berdaya, seperti mainan di tengah pusaran air yang ganas. Pohon-pohon kelapa tumbang, rumah-rumah gubuk diterjang ombak, dan pasir pantai yang lembut berubah menjadi lumpur yang bergejolak. Seluruh desa panik. Mereka berlarian mencari tempat perlindungan, sambil meneriakkan nama Nyi Roro Kidul dan memohon ampun. Arka, dengan kepanikan yang luar biasa, mencari Sarah. Ia menemukannya di dekat bibir pantai, terhuyung-huyung, terkejut dan ketakutan melihat kekuatan alam yang mengerikan. T-shirt hijau yang ia kenakan kini terlihat seperti sebuah pernyataan yang sombong, sebuah ejekan terhadap kekuatan yang menguasai tempat itu. Arka tahu ia harus menyelamatkan wanita itu, meskipun ia tahu bahwa ia juga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Terlambat untuk menyesal, sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Dengan tekad yang kuat, ia berlari ke arah Sarah, mencoba menariknya menjauh dari jilatan ombak yang sudah mencapai tebing. Gelombang raksasa menghantam pantai, suaranya seperti raungan naga laut. Gelombang itu menelan perahu-perahu yang tak berdaya, menariknya ke dalam pusaran air yang dalam, tak pernah terlihat lagi. Arka berhasil meraih tangan Sarah dan menariknya, tetapi ombak yang lebih besar dan lebih kuat menghantam mereka dari belakang. Arka merasa seperti dihantam oleh palu godam. Pandangannya kabur, tubuhnya terlempar-lempar, dan ia kehilangan pegangan pada Sarah. Ia mendengar suara jeritan Sarah, lalu semuanya tenggelam dalam kebisingan air yang bergemuruh. Napasnya tercekat. Air asin memenuhi paru-parunya. Ia merasa tubuhnya tertarik ke bawah, ke dasar yang tak terlihat, ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia melihat Sarah melayang menjauh darinya, lalu kegelapan total menelannya. Jantungnya berdetak kencang, tidak hanya karena panik, tetapi juga karena ia tahu, ia sedang ditarik ke dalam pelukan sang ratu. Ini adalah akhir dari dirinya, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Arka adalah anak dari pesisir selatan. Ia lahir dari deburan ombak dan bisikan angin, dibesarkan di bawah langit yang membentang luas di atas lautan Hindia yang ganas. Desanya, yang tersembunyi di antara tebing-tebing curam dan pantai berpasir hitam, hidup dalam harmoni yang rapuh dengan penguasa tak terlihat yang mereka sembah, Nyi Roro Kidul. Setiap penduduk desa tahu, dalam darah dan tulang mereka, ada satu aturan mutlak, jangan pernah, dalam keadaan apapun, mengenakan warna hijau di dekat laut. Hijau adalah warna ratu, warnanya yang keramat, dan memakainya sama saja dengan menantang takdir, mengundang murka yang bisa menelan seluruh desa dalam sekejap. Arka, dengan kulitnya yang terbakar matahari dan matanya yang teduh, adalah pengecualian. Ia tidak hanya menghormati laut, ia terhubung dengannya. Sejak kecil, ia bisa merasakan perubahan suasana hati samudra. Hembusan angin sepo-sepo yang lembut baginya adalah bisikan kegembiraan,
sementara gelombang yang bergemuruh adalah gerungan kemarahan yang bisa ia rasakan jauh di dalam dadanya. Penduduk desa menganggapnya aneh, namun juga menaruh kepercayaan. Ketika Arka mengatakan, laut sedang gelisah, mereka akan segera menarik perahu-perahu mereka, dan tidak pernah salah. Keistimewaan itu membuatnya menjadi penjaga tak resmi di antara desanya dan kekuatan di bawah laut. Namun, kedamaian yang sudah berlangsung puluhan tahun itu mulai goyah dengan kedatangan Sarah. Seorang turis asing berambut pirang dengan senyum cerah dan mata biru yang memancarkan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Ia datang untuk menjelajahi keindahan tersembunyi Indonesia, begitu katanya. Desa ini, dengan aura mistisnya yang kental, jelas menjadi daya tarik yang unik. Sarah adalah personifikasi dari dunia luar yang tidak memahami, bahkan tidak percaya, pada aturan-aturan yang mengikat kehidupan mereka. Ia melihat semua pantangan sebagai tahayul kuno yang menarik untuk diceritakan, bukan sebagai pedoman hidup yang sakral. Arka mencoba memperingatkannya. Pantai ini suci, ia menjelaskan, suaranya pelan dan penuh hormat. Ada aturan yang harus kita ikuti, terutama soal warna hijau. Sarah hanya tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat asing di telinga Arka. Itu cerita yang indah, Arka, tapi aku suka warna ini. Ini warna alam, warna kehidupan, katanya, sambil menunjuk t-shirt hijau cerah yang ia kenakan. Arka merasa hatinya mencelos. Ia bisa merasakan getaran aneh dari laut, sebuah ketidaksenangan yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Namun, ia tidak bisa memaksa Sarah. Ia hanya bisa menatapnya dengan pandangan khawatir, berharap takdir tidak sekejam yang ia takutkan. Malam itu, langit cerah dengan bintang-bintang yang berkilauan. Nelayan-nelayan desa bersiap melaut, dan anak-anak berlari-lari di pantai. Namun Arka, dengan indera keenamnya, merasakan ada sesuatu yang salah. Udara terasa berat dan hampa, dan ombak yang seharusnya tenang justru mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Ia melihat ke arah laut, kegelapan yang membentang di cakrawala tampak lebih pekat dari biasanya. Tepat di sana, di ujung garis pandang, ia melihat kilatan cahaya kehijauan yang singkat, seperti mata raksasa yang terbuka sejenak di kegelapan. Jantung Arka berdegup kencang. Ia tahu, Nyi Roro Kidul telah melihat pelanggaran itu. "Jangan pergi," teriak Arka kepada para nelayan yang sudah menaiki perahu. "Badai akan datang. Kita harus kembali." Mereka menertawainya. "Angin saja tidak ada, Arka. Apa yang kau bicarakan?" Namun, tawa mereka segera membeku di tenggorokan. Dalam hitungan detik, angin sepo-sepo berubah menjadi badai topan. Awan hitam pekat yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba menutupi langit, mengubah malam yang cerah menjadi kegelapan total. Kilat menyambar-nyambar dengan suara menggelegar, dan ombak-ombak yang semula tenang kini menggulung setinggi rumah, menghantam pantai dengan kekuatan yang mengerikan. Air laut yang semula biru hijau, kini memancarkan warna hijau gelap yang mengerikan. Badai itu bukan badai biasa. Ini adalah amukan Nyi Roro Kidul. Jeritan panik memecah keheningan malam. Perahu-perahu nelayan yang baru saja meninggalkan pantai terombang-ambing tak berdaya, seperti mainan di tengah pusaran air yang ganas. Pohon-pohon kelapa tumbang, rumah-rumah gubuk diterjang ombak, dan pasir pantai yang lembut berubah menjadi lumpur yang bergejolak. Seluruh desa panik. Mereka berlarian mencari tempat perlindungan, sambil meneriakkan nama Nyi Roro Kidul dan memohon ampun. Arka, dengan kepanikan yang luar biasa, mencari Sarah. Ia menemukannya di dekat bibir pantai, terhuyung-huyung, terkejut dan ketakutan melihat kekuatan alam yang mengerikan. T-shirt hijau yang ia kenakan kini terlihat seperti sebuah pernyataan yang sombong, sebuah ejekan terhadap kekuatan yang menguasai tempat itu. Arka tahu ia harus menyelamatkan wanita itu, meskipun ia tahu bahwa ia juga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Terlambat untuk menyesal, sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Dengan tekad yang kuat, ia berlari ke arah Sarah, mencoba menariknya menjauh dari jilatan ombak yang sudah mencapai tebing. Gelombang raksasa menghantam pantai, suaranya seperti raungan naga laut. Gelombang itu menelan perahu-perahu yang tak berdaya, menariknya ke dalam pusaran air yang dalam, tak pernah terlihat lagi. Arka berhasil meraih tangan Sarah dan menariknya, tetapi ombak yang lebih besar dan lebih kuat menghantam mereka dari belakang.
Arka merasa seperti dihantam oleh palu godam. Pandangannya kabur, tubuhnya terlempar-lempar, dan ia kehilangan pegangan pada Sarah. Ia mendengar suara jeritan Sarah, lalu semuanya tenggelam dalam kebisingan air yang bergemuruh. Napasnya tercekat. Air asin memenuhi paru-parunya. Ia merasa tubuhnya tertarik ke bawah, ke dasar yang tak terlihat, ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia melihat Sarah melayang menjauh darinya, lalu kegelapan total menelannya. Jantungnya berdetak kencang, tidak hanya karena panik, tetapi juga karena ia tahu, ia sedang ditarik ke dalam pelukan sang ratu. Ini adalah akhir dari dirinya, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba, Arka merasakan tubuhnya terangkat. Bukan dengan paksa, melainkan dengan kelembutan yang aneh. Ia melayang kembali ke permukaan, seperti buih yang mengapung dari kedalaman laut yang gelap. Seketika, keheningan yang mencekam di bawah air digantikan oleh gemuruh badai yang memekakkan telinga. Ia bisa merasakan air hujan yang dingin dan asin membasahi wajahnya, dan ia terbatuk-batuk, berusaha mengeluarkan air yang memenuhi paru-parunya. Kekuatan gaib yang melindunginya telah menghilang. Ia sekarang hanya seorang manusia biasa, terombang-ambing tak berdaya di antara gelombang yang menggila. Tangan Arka yang gemetar menemukan sebuah kayu lapuk, sisa dari perahu nelayan yang hancur. Ia berpegangan erat, berusaha melawan kekuatan arus yang menariknya kembali ke dalam pusaran air. Matanya mencari-cari Sarah. Ia melihatnya, tergeletak di atas pasir pantai, diseret oleh ombak yang ganas. Tubuhnya lemas, nyaris tak bergerak. Arka tahu ia harus membantunya, tetapi kakinya terasa seperti timah, dan badai mengamuk di sekelilingnya, seolah-olah seluruh dunia menentang keinginannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arka berenang ke arah pantai. Setiap jengkal yang ia tempuh terasa seperti berjuang melawan gravitasi. Akhirnya, ia berhasil menyeret tubuhnya ke atas pasir basah, lalu merangkak ke arah Sarah. Ia menghela napas lega saat merasakan denyut nadi yang lemah di leher wanita itu. Sarah masih hidup, namun tubuhnya kedinginan, menggigil, dan wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara. Warga desa. Mereka muncul dari balik tebing, wajah-wajah mereka pucat pasi dan mata mereka penuh dengan ketakutan dan kekacauan. Rumah-rumah hancur, perahu-perahu yang tersisa rusak parah. Seluruh desa terlihat seperti medan perang. Mereka melihat Arka dan Sarah. Ada yang berlari menghampiri, ada yang menatapnya dengan tatapan kosong, dan ada pula yang menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan. Mereka melihat Arka, satu-satunya orang yang memperingatkan mereka, kembali dari amukan laut. "Arka, kau selamat?" teriak seorang pria tua, Matnuh, kepala desa dan orang yang paling dihormati di sana. Arka tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap lautan. Badai masih mengamuk, ombak masih menggulung dengan kekuatan yang sama. Nyi Roro Kidul belum menarik kembali kemarahannya. Keputusannya masih ia tunggu. Sarah membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, dan ia menatap Arka dengan bingung. "Arka, apa yang terjadi?" bisiknya, suaranya serak. "Kau melanggar pantangan," jawab Arka, suaranya serak dan putus asa. "Kau memakai warna hijau." Air mata Sarah mengalir. Ia tidak mengerti. Ia tidak tahu bahwa t-shirt yang ia pakai akan memicu malapetaka sebesar ini. Ia melihat ke arah desa yang hancur, menatap wajah-wajah penduduk yang penuh ketakutan, lalu menatap Arka, yang terlihat seperti telah melewati pertempuran ribuan tahun. Arka, dengan hati yang berat, menceritakan segalanya kepada Matnuh. Ia menceritakan tentang tenggelamnya, tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul di istana gaibnya, dan tentang pilihan yang ia berikan, menjadi suaminya atau menyaksikan desa mereka binasa. Matnuh dan para tetua mendengarkan dengan serius, wajah-wajah mereka yang biasanya penuh kebijaksanaan kini diliputi oleh bayangan kesedihan. "Perjanjian leluhur," bisik Matnuh, suaranya nyaris tak terdengar. "Itu takdir, Nak. Kita tidak bisa menentang takdir." Sarah, yang mendengarkan semuanya, tidak bisa menahan diri. "Itu tidak masuk akal. Ini abad ke-21. Kau tidak bisa menyerahkan hidupmu hanya karena legenda kuno. Kau harus menolaknya, Arka. Kita bisa pergi dari sini. Aku akan membantumu." Arka menatap Sarah.
Ia melihat ketulusan di matanya, dan ia merasakan kerinduan akan kehidupan normal di dalam hatinya. Ia bisa saja lari dari semua ini, memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari laut dan legenda yang mengikatnya. Namun, ia tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah penduduk desa yang telah mempercayainya, yang telah menaruh harapan pada bahunya. Ia melihat anak-anak kecil yang ketakutan bersembunyi di balik orang tua mereka, para nelayan yang menatap perahu-perahu mereka yang hancur dengan air mata. Mereka semua adalah bagian dari dirinya. Ia adalah putra dari desa ini. Ia tidak bisa mengkhianati mereka. Aku tidak bisa, Sarah, kata Arka, suaranya pecah. Ini bukan tentang legenda. Ini adalah tentang nyawa. Nyawa mereka. Sarah tidak bisa memahami. Ia berasal dari dunia di mana sains adalah raja, di mana setiap fenomena alam bisa dijelaskan. Dunia di mana mitos hanyalah fiksi. Bagaimana ia bisa memahami bahwa di tempat ini, mitos adalah realitas yang kejam? Malam berlalu dengan lambat. Badai terus mengamuk, seolah-olah Nyi Roro Kidul sedang menguji kesabaran mereka, menguji keputusannya. Arka tidak bisa tidur. Ia berjalan di sepanjang pantai, menatap ombak yang bergemuruh. Ia bisa merasakan bisikan Nyi Roro Kidul dalam setiap hembusan angin. Pilihlah, Arka. Pilihlah. Ia teringat cerita-cerita yang diceritakan oleh kakeknya tentang leluhur mereka yang membuat perjanjian dengan Ratu Laut Selatan. Leluhur mereka, yang sama seperti dirinya, harus menghadapi pilihan yang sulit. Pilihan antara hidup mereka sendiri dan keselamatan seluruh generasi. Mereka memilih untuk berkorban, dan sebagai hasilnya, desa mereka makmur, aman dari amukan laut. Dan sekarang, giliran Arka. Ia harus melanjutkan tradisi ini. Pagi menjelang, namun langit tetap gelap dan mendung. Badai masih belum mereda. Mat Nuh mendekati Arka. "Apa keputusanmu, nak?" tanyanya, suaranya lembut. Arka menatap mata tua itu. Ia melihat kepasrahan, namun juga harapan. Harapan bahwa Arka akan memilih jalan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan mereka semua. "Aku akan menerimanya," jawab Arka, suaranya mantap. "Aku akan menjadi suaminya." Sebuah desahan lega terdengar dari para tetua desa. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Hanya ada kesedihan. Mereka tahu apa artinya keputusan itu. Arka tidak lagi menjadi milik mereka. Ia akan menjadi milik laut. Sarah, yang berdiri di dekat sana, mendengar keputusan itu. Ia menatap Arka dengan mata berkaca-kaca, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak, jangan lakukan ini, Arka," bisiknya. Arka hanya menatapnya, sebuah senyum pahit terukir di wajahnya. "Selamatkan dirimu, Sarah," katanya. "Pergilah. Pergilah sejauh mungkin dari sini." Ia memunggungi Sarah, memunggungi dunia yang ia kenal, dan berjalan ke bibir pantai. Angin berhembus kencang, menerpa wajahnya. Arka berhenti, menatap ombak yang masih menggila. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Nyi Roro Kidul," teriaknya, suaranya melawan gemuruh badai. "Aku menerima perjanjianmu. Aku bersedia menjadi suamimu. Lindungilah desaku, berhentilah mengamuk." Kata-kata itu bergema di antara deburan ombak. Selama beberapa saat, tidak ada jawaban. Badai terus mengamuk, seolah mengejek keputusannya. Arka merasa putus asa. Apakah Nyi Roro Kidul tidak mendengar? Atau apakah ia sedang mengujinya lagi? Tiba-tiba, sebuah keheningan yang aneh terjadi. Badai tidak berhenti, tetapi suaranya mereda, seolah-olah menahan napas. Ombak-ombak yang semula menggila, kini tampak tenang, seolah-olah menunggu. Sebuah kilatan cahaya hijau terang menyambar dari dasar laut, menembus permukaan dan menyelimuti Arka. Cahaya itu tidak panas, tidak dingin. Itu adalah energi murni, kekuatan yang tak terlukiskan. Arka merasa jiwanya ditarik ke dalam pelukan Ratu Laut Selatan. "Pilihanmu adalah yang paling bijaksana," bisik sebuah suara di benaknya, suara yang lembut namun penuh kekuasaan. "Mulai sekarang, kau adalah bagian dariku. Kau akan berbagi kekuasaanku, juga takdirku." Kilatan cahaya menghilang. Badai perlahan-lahan mereda.
Angin yang semula menusuk, kini terasa seperti hembusan sejuk yang menenangkan. Awan hitam perlahan menipis, memperlihatkan langit yang biru di baliknya. Laut yang semula bergejolak, kini tenang. Perahu-perahu nelayan yang terdampar di pantai tidak lagi diseret oleh ombak. Semua orang tertegun. Mereka menyaksikan pemandangan itu, tak percaya. Badai yang telah mengamuk selama berjam-jam, tiba-tiba berhenti. Desa mereka aman. Mereka menatap Arka, yang berdiri di tepi pantai, sendirian. Mereka melihat Arka yang sama, tetapi mereka tahu, ia tidak lagi sama. Ia telah berubah. Ia telah menjadi pendamping Ratu Laut Selatan. Arka tidak menoleh. Ia hanya menatap laut, yang kini tampak tenang dan indah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia tahu, di dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang hilang. Kehidupannya sebagai manusia biasa telah berakhir. Dan babak baru dalam hidupnya telah dimulai, sebuah babak yang takkan pernah ia duga. Sebuah babak yang penuh misteri, dan mungkin, kengerian yang tak terbayangkan. Ketenangan yang menyelimuti pesisir itu bukanlah ketenangan yang melegakan, melainkan ketenangan yang mencekam, heningnya badai yang menunggu amukan baru. Desa yang porak-poranda kini diselimuti oleh aura kesedihan dan kepasrahan. Rumah-rumah yang runtuh menjadi monumen bisu atas kemarahan sang ratu, sementara tumpukan kayu perahu yang hancur menjadi pengingat yang kejam akan harga yang harus dibayar. Wajah-wajah penduduk desa, yang sebelumnya penuh kepanikan, kini digantikan oleh ekspresi murung yang sama, sebuah tanda bahwa mereka semua telah menerima takdir yang akan segera terjadi. Di tengah kesedihan itu, persiapan untuk upacara sakral dimulai. Matnu, dengan wajah keriput yang terlihat lebih tua dari sebelumnya, memimpin para tetua. Mereka bergerak dengan langkah yang lambat dan berat, seperti orang-orang yang sedang memikul beban tak terlihat. Para wanita desa menyiapkan sesajen, bunga-bunga melati yang paling segar, makanan yang paling lezat, dan dupa yang mengeluarkan asap wangi. Semuanya disusun dengan hati-hati di atas nampan kayu yang diukir indah, persembahan terakhir mereka kepada Ratu Laut Selatan. Arka berdiri terpisah dari kerumunan, jiwanya terasing dari tubuhnya sendiri. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film, melihat dirinya sendiri sebagai karakter utama yang tak berdaya. Ia melihat Matnuh dan para tetua melipat tangan, membungkuk dalam-dalam di depan sesajen, membisikkan doa-doa kuno yang hanya mereka yang mengerti. Ia melihat ibu dan ayahnya, mata mereka merah dan bengkak karena tangisan. Ibunya mencoba mendekat, tetapi tangannya dipegang oleh ayahnya. Sebuah tatapan yang penuh keputusasaan dan kebanggaan dilemparkan Arka kepada mereka. Tatapan itu berkata, "Maafkan aku, dan terima kasih." Sarah, yang telah berhasil menenangkan dirinya, melihat semuanya dari kejauhan, dari balik reruntuhan sebuah gubuk. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya. Ia mencoba berlari ke arah Arka, tetapi beberapa pemuda desa yang ditugaskan untuk menjaganya segera menangkapnya. "Lepaskan aku," teriaknya, suaranya serak. "Arka, jangan lakukan ini. Ini gila. Mereka memanipulasimu." Suara-suaranya tidak didengar. Teriakan itu tenggelam dalam gumaman mantra-mantra yang diucapkan para tetua dan desiran angin laut. Arka tidak menoleh. Ia tidak bisa. Ia tidak ingin melihat wajahnya, wajah yang mengingatkannya akan dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia di mana ia hanya seorang nelayan, bukan seorang pangeran yang dikorbankan. Senja perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan malam. Langit, yang seharusnya dipenuhi bintang-bintang, kini diselimuti oleh kabut tebal yang aneh, kabut yang berasal dari laut, membawa serta aroma garam, bau amis, dan bau yang aneh yang Arka kenali, bau kekuatan yang tak kasat mata. Bulan purnama muncul, cahayanya memancarkan warna hijau yang suram, seolah-olah menyerap warna laut. Malam itu adalah malam ritual, malam pengorbanan. Seluruh penduduk desa mengenakan pakaian tradisional mereka, berbaris dalam keheningan total. Arka berjalan di depan mereka, dipimpin oleh Matnuh. Mereka mendaki tebing curam, tebing yang paling tinggi di sana, tempat suci di mana upacara sakral selalu dilakukan. Angin laut berhembus kencang, menampar wajah Arka dan membuat pakaiannya berkibar. Di puncak tebing, mereka melihat sebuah panggung batu yang telah disiapkan, dihiasi dengan karangan bunga dan lilin.
Di depan panggung, sesajen telah diletakkan dengan rapi, sebuah persembahan yang akan diberikan kepada Ratu Laut. Upacara dimulai. Para tetua duduk melingkar di sekitar panggung batu, lalu mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Sebuah kelompok kecil gadis-gadis desa, mengenakan gaun putih, mulai menari dengan gerakan yang anggun namun penuh makna. Itu adalah tarian serimpi, sebuah tarian yang menceritakan kisah cinta, pengorbanan, dan kesetiaan kepada Ratu Laut. Wajah-wajah mereka serius, mata mereka tertutup, dan gerakan mereka sinkron, seolah-olah mereka semua digerakkan oleh satu kekuatan. Sementara tarian berlangsung, Arka dibawa ke panggung batu. Ia disuruh duduk bersila di tengahnya. Mat Nuh melangkah maju, memegang sebuah keris kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ia membisikkan doa-doa di telinga Arka, menceritakan tentang tugasnya, tentang takdirnya, dan tentang pengorbanan yang ia lakukan demi desa mereka. "Kau adalah yang terpilih, Arka," bisik Mat Nuh, suaranya bergetar. "Kau akan menjadi jembatan di antara kami dan dia. Kau akan menjadi wali. Kau akan hidup selamanya di antara dua dunia. Kau adalah penyelamat kami." Arka hanya bisa mengangguk, matanya kosong. Kata-kata Mat Nuh tidak menyentuh hatinya. Hatinya terasa mati rasa. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang normal. Tapi itu tidak mungkin. Keputusan telah dibuat, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. Tiba-tiba, suara tarian dan mantra berhenti. Keheningan total kembali menyelimuti mereka. Semua orang menoleh ke arah laut. Lautan yang tadinya tenang, kini mengeluarkan cahaya hijau yang aneh. Bukan cahaya yang indah, melainkan cahaya yang menakutkan, seperti mata raksasa yang menyala dari kedalaman samudra yang gelap. Sebuah pusaran air mulai terbentuk di tengah lautan, pusaran yang berputar dengan kecepatan tak terduga. Pusaran itu tidak menarik air, tetapi malah memancarkan cahaya yang semakin terang. Dari pusaran itu, muncul bayangan-bayangan makhluk tak kasat mata, siluet-siluet yang menyerupai ikan pari, ular, dan makhluk-makhluk laut lainnya, yang semuanya melayang di atas air, menari-nari di sekitar pusaran itu. Nyi Roro Kidul muncul dari tengah-tengah pusaran, cahaya hijau itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Rambutnya yang hitam legam terurai, menari-nari di udara, seolah-olah menentang hukum fisika. Matanya, dua permata zamrud yang menyala, menatap Arka dengan intensitas yang mengerikan. Ia melayang dengan anggun di atas air, gaun sutra hijaunya tampak basah, namun tidak ada tetesan air pun yang jatuh darinya. Wajahnya, yang dilihat Arka di alam gaib, kini terlihat lebih jelas. Ia memiliki kecantikan yang tak terlukiskan, kecantikan yang bisa membuat hati seorang pria jatuh, namun juga kecantikan yang memancarkan aura bahaya yang dingin dan mengerikan. Nyi Roro Kidul melayang ke arah tebing, berhenti di depannya, di mana ia bisa melihat Arka dengan jelas. Semua orang di sana membungkuk, menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung sang ratu. Hanya Arka yang tetap duduk, tatapannya kosong, menatap ke arahnya. Arka tidak takut. Ia telah melewati batas ketakutan. Ia telah menerima takdirnya. "Kau telah membuat pilihan yang bijaksana, Arka," suara Nyi Roro Kidul bergema di benaknya. "Kau akan menjadi milikku." Nyi Roro Kidul memulurkan tangannya. Tangannya putih dan halus, namun dingin seperti es. Di tengah telapak tangannya, ada sebuah lambang yang bersinar, lambang ombak yang mengamuk, seperti yang ia lihat di dasar laut. Arka tahu ia harus mengambil tangan itu. Itu adalah bagian dari ritual. Ia memulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh tangan sang ratu. Seketika, sebuah kejutan energi yang luar biasa menyambar tubuhnya. Arka merasakan setiap sel dalam tubuhnya terbakar, setiap sarafnya menjerit. Ia merasa tubuhnya berubah, tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia merasa seperti air yang mengalir, seperti angin yang bertiup, seperti badai yang mengamuk. Kekuatan Nyi Roro Kidul masuk ke dalam tubuhnya, mengubahnya dari dalam. Ia merasa kepalanya terasa pening, dan ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia merasa tubuhnya tidak lagi terasa sama. Ia merasa kuat, dan ia bisa merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul di dalam dirinya. Ia melihatnya, masih berdiri di depannya, menatapnya. Senyum tipis yang menakutkan terukir di wajahnya.
"Selamat datang, suamiku," bisik Nyi Roro Kidul. Ia meletakkan sebuah kalung di leher Arka. Liontinnya adalah sebuah permata laut yang memancarkan cahaya hijau yang sama dengan mata sang ratu. Permata itu terasa hangat di dadanya, seolah-olah ia adalah bagian dari dirinya. Nyi Roro Kidul kemudian berbalik, melayang kembali ke arah pusaran, diikuti oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi pengikutnya. Pusaran itu perlahan menghilang, dan cahaya hijau itu meredup, meninggalkan laut yang kembali gelap dan tenang. Lalu, semua orang mulai bersorak. Mereka bersorak untuk Arka, pahlawan mereka, penyelamat mereka. Mereka bersorak untuk Arka, yang mengorbankan dirinya untuk mereka. Mereka bersorak untuk Arka, suami dari Nyi Roro Kidul. Arka berdiri sendirian di puncak tebing, di bawah langit malam yang kembali dipenuhi bintang. Ia melihat ke bawah, melihat desa yang porak-poranda, namun kini aman. Ia mendengar sorakan-sorakan mereka, sorakan yang terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat Sarah, yang berdiri di sana, menatapnya, air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya penuh kesedihan, dan Arka tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia menoleh ke arah laut. Lautan yang luas, yang kini tenang dan damai. Ia menyentuh liontin di lehernya. Hangat, dan penuh kekuatan. Ia bukan lagi Arka yang sama. Ia sekarang adalah Arka, suami dari Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Sebuah babak baru yang penuh kegelapan telah dimulai. Kegelapan yang pekat menyelimuti Arka, sebuah kegelapan yang bukan dari malam, melainkan dari kedalaman samudra. Ia tidak lagi merasakan pasir di bawah kakinya atau angin di wajahnya. Hanya keheningan yang tak terhingga dan dinginnya air yang menembus kulitnya. Namun, ia tidak tenggelam. Tubuhnya melayang dengan lembut, ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat menuju inti bumi. Sebuah sensasi aneh melingkupi dirinya, seolah setiap sel dalam tubuhnya telah berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan baru yang ekstrim ini. Ia tidak perlu bernapas. Oksigen kini adalah konsep yang asing baginya. Paru-parunya, yang dulu terbakar, kini terasa sejuk dan damai. Ia bisa melihat dalam kegelapan, bukan dengan matanya, melainkan dengan indera baru yang terbangun di dalam dirinya, sebuah kesadaran akan arus, suhu, dan tekanan air. Perjalanan ini terasa seperti keabadian. Ia melintasi jurang-jurang palung yang gelap, melewati hutan-hutan rumput laut raksasa yang bergoyang-goyang seperti penari hantu, dan menyaksikan makhluk-makhluk laut dalam yang memancarkan cahaya aneh dari tubuh mereka, seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit. Ia melihat gerombolan ikan yang melaju dalam formasi yang sempurna, hiu-hiu raksasa yang melintas dengan anggun, dan lumba-lumba yang melompat di dalam air seolah-olah mereka adalah kupu-kupu. Semua makhluk itu membungkuk, menghormat saat ia melintas, seolah-olah mereka mengenali kekuasaan yang kini bersarang di dalam dirinya. Akhirnya, ia melihatnya. Sebuah cahaya yang tak terbayangkan terangnya bersinar dari kejauhan, menembus kegelapan samudra. Ketika ia semakin dekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah istana. Bukan istana dari batu atau kayu, melainkan istana yang terbuat dari karang kristal yang paling murni, yang memancarkan cahaya lembut, seolah-olah setiap partikelnya adalah sebuah bintang kecil. Istana itu menjulang tinggi, menembus ke dalam air seolah-olah ia adalah sebuah gunung yang terbalik. Menara-menaranya runcing dan megah, dan jendelanya terbuat dari cangkang-cangkang mutiara yang berkilauan. Pintu-pintu gerbangnya, yang terbuat dari kerang raksasa yang berjejer, terbuka dengan sendirinya saat Arka melintasinya. Di dalam, Arka merasa seperti memasuki dunia lain. Lorong-lorongnya dilapisi oleh terumbu karang yang berwarna-warni, dan langit-langitnya dihiasi oleh fosfor ikan-ikan laut dalam yang berenang di atas, menciptakan ilusi langit malam yang bertabur bintang. Tidak ada gravitasi di sini. Benda-benda melayang di udara, dan air di sekelilingnya terasa seperti udara yang sangat kental. Para pelayan yang menyerupai putri duyung, dengan ekor yang berkilauan dan rambut yang terbuat dari rumput laut, melayang dengan anggun di sekelilingnya, membungkuk dan tersenyum dengan senyum yang dingin. Arka tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap, matanya lebar karena takjub dan kengerian. Ini adalah keindahan yang menakjubkan, namun di saat yang sama, itu adalah keindahan yang asing dan menakutkan, seperti keindahan gunung berapi yang meletus.
Ia merasa tersesat, seorang manusia biasa yang telah dipaksa masuk ke dalam dunia para dewa. Ia merasa seperti seorang tawanan, bukan seorang permaisuri. Ia dibawa ke sebuah ruangan yang megah, sebuah aula besar yang dihiasi dengan permata-permata laut. Di tengah ruangan, di atas sebuah singgasana yang terbuat dari karang hitam, duduklah Nyi Roro Kidul. Rambutnya, yang basah, terurai di sekelilingnya, menari-nari seperti api hijau. Matanya yang zamrud menatap Arka dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ia bisa membaca setiap pikiran yang ada di dalam otaknya. Di sampingnya, berdiri dua makhluk yang aneh. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan jenggot panjang yang terbuat dari alga, dan kulitnya ditutupi oleh sisik ikan. Yang lainnya adalah seorang wanita muda yang cantik, dengan rambut merah dan gaun yang terbuat dari jaring ikan. Keduanya membungkuk dalam-dalam saat Arka mendekat. "Selamat datang, Arka," kata Nyi Roro Kidul, suaranya bergema di seluruh ruangan, tidak melalui udara, tetapi melalui getaran air. "Ini adalah istanaku, dan mulai sekarang, ini juga istanamu." Arka mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia menelan ludah, sebuah kebiasaan yang tidak lagi ia butuhkan. "Kau tidak perlu berbicara," kata Nyi Roro Kidul, seolah-olah ia bisa membaca pikirannya. "Pikiranmu adalah suaramu. Aku bisa mendengarnya." Arka terkejut. Ia mencoba memblokir pikirannya, tetapi tidak ada gunanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Itu bukan senyum yang hangat, melainkan senyum yang aneh, seperti senyum predator yang melihat mangsanya. "Kau adalah suamiku," lanjutnya. "Dan kau akan menjadi jembatan antara duniaku dan dunia manusia. Kau adalah yang terpilih. Kau akan berbagi kekuasaanku, kau akan belajar untuk mengendalikan badai, menggerakkan arus, dan berbicara dengan makhluk-makhluk laut. Kau tidak lagi manusia. Kau adalah sebagian dariku, Arka." Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya. Arka merasakan tarikan yang tak terlihat, dan ia melayang ke arahnya. Ia menyentuh tangan sang ratu, dan sebuah sensasi aneh kembali menyambar tubuhnya. Ia merasakan kekuatannya, kekuatan yang tak terhingga, yang bisa menghancurkan dunia. Namun, ia juga merasakan kesepiannya, kesepian yang dalam, yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ia menyadari bahwa di balik keindahan dan kekuasaannya, Nyi Roro Kidul adalah makhluk yang sangat kesepian. "Kau adalah yang pertama yang berbagi takdir denganku," bisik Nyi Roro Kidul. "Kau adalah suamiku, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu." Arka tidak bisa menjawab. Hatinya hancur. Ia memikirkan Sarah, yang kini berada di daratan, mungkin sedang menangisinya. Ia memikirkan orang tuanya, yang mungkin telah meratapi kehilangannya. Ia telah menjadi pahlawan mereka, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Harga yang ia bayar dengan kehidupannya, dengan jiwanya. "Kau akan belajar untuk melupakannya," kata Nyi Roro Kidul, suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk. "Kau tidak lagi membutuhkannya. Kau memilikiku. Dan itu sudah cukup." Arka menatapnya. Ia melihat keindahan yang tak terlukiskan, kekuasaan yang tak terbatas, dan kesepian yang tak tersembuhkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya menjadi suaminya, tetapi ia juga telah menjadi penawanan hatinya. Nyi Roro Kidul mungkin adalah seorang ratu yang berkuasa, tetapi ia juga adalah wanita yang haus akan cinta dan pengorbanan. "Mulai hari ini, kau akan menjadi Arka, sang penjaga laut," kata Nyi Roro Kidul. Ia bangkit dari singgasananya, dan ia mulai melayang di sekeliling Arka. "Kau akan belajar untuk menggunakan kekuatanmu. Kau akan belajar untuk mengendalikan lautan. Dan kau akan belajar untuk mencintaiku." Arka tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Nyi Roro Kidul terasa seperti ancaman, bukan janji. Ia melihat ke sekeliling, melihat para pelayan yang melayang di sekelilingnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dingin. Ia merasa seperti sebuah objek, sebuah mainan baru yang ditemukan oleh seorang ratu. Ia merasa tidak berdaya, terperangkap, dan sangat kesepian. Ia tidak lagi manusia. Ia telah menjadi bagian dari mitos. Dan kini, ia harus menjalani takdirnya. "Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan," kata Nyi Roro Kidul, matanya berkilauan. "Kau akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dan keabadian.
Hanya satu hal yang tidak akan kau miliki, kebebasan. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk jantung Arka. Ia menoleh ke arahnya, ingin berteriak, ingin melawannya, tetapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Ia telah terikat padanya, selamanya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan itu bukanlah babak yang indah. Itu adalah babak yang menakutkan, sebuah babak yang penuh dengan kegelapan, kesepian, dan pengorbanan. Ia adalah suami Nyi Roro Kidul, dan takdirnya kini telah menjadi miliknya. Kehidupan Arka kini berputar dalam sebuah ritme yang aneh, seolah-olah ia adalah pendulum yang bergerak di antara dua dunia, dunia yang ia tinggalkan dan dunia yang kini ia huni. Setelah upacara sakral, ia dibawa langsung ke istana bawah laut Nyi Roro Kidul. Sensasi ditarik oleh kekuatan tak kasat mata terasa seperti ditarik ke dalam pusaran tak berujung, lalu sebuah gelembung udara gaib melindunginya, memungkinkannya bernapas dengan nyaman di kedalaman. Ia tidak lagi manusia. Ia adalah sesuatu yang lain, sebuah jembatan yang terbuat dari daging, tulang, dan kekuatan murni. Ia terbangun di sebuah kamar yang seluruhnya terbuat dari kristal laut yang memancarkan cahaya lembut, mirip dengan fosfor alga yang ia lihat dalam perjalanan ke istana. Dindingnya tembus pandang, dan di luarnya, ia bisa melihat kehidupan laut yang berwarna-warni. Ikan-ikan neon berenang di sana-sini, terumbu karang bercahaya, dan seekor penyu raksasa melayang dengan anggun di dekat jendela, matanya yang besar menatap ke dalam kamar. Tempat tidur tempat ia berbaring terbuat dari kerang raksasa yang dilapisi lumut laut yang lembut, dan selimutnya adalah jaring dari benang perak yang berkilauan. Ruangan itu adalah keindahan yang tak terlukiskan, namun Arka tidak bisa merasakannya. Ia merasa jiwanya kosong, sebuah lubang yang menganga di dalam dadanya, tempat kenangan-kenangan manis dari kehidupannya sebagai manusia dulunya bersemayam. Nyi Roro Kidul muncul di ambang pintu, melayang dengan anggun, gaunnya bergelombang di sekelilingnya seperti asap hijau. Waktunya telah tiba, suamiku, suaranya bergema di benaknya, bukan di telinganya. Latihanmu akan dimulai hari ini. Arka, tanpa daya, bangkit dari tempat tidurnya dan melayang mengikuti Nyi Roro Kidul. Mereka melintasi lorong-lorong istana yang luas, melewati ribuan pelayan yang menundukkan kepala saat mereka lewat. Nyi Roro Kidul membawanya ke sebuah ruangan yang lebih besar, sebuah aula latihan yang dindingnya terbuat dari kaca yang tembus pandang, menunjukkan jurang yang tak berdasar. Di dasar jurang itu, ada pusaran air yang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, mengeluarkan suara gemuruh yang hanya bisa ia dengar dengan indera barunya. Kau harus belajar untuk mengendalikan laut, kata Nyi Roro Kidul, suaranya tegas. Laut adalah amarahku, dan sekarang, itu adalah amarahmu juga. Kekuatan ini bukanlah hadiah, Arka. Ini adalah takdir. Kau harus menerimanya, memeluknya, dan mengendalikannya. Jika tidak, itu akan menghancurkanmu. Arka menatap pusaran air di bawahnya, dan ia merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Pusaran itu adalah monster yang tak berjiwa, dan Nyi Roro Kidul memintanya untuk menjinakkannya. Pusaran itu adalah hatimu, kata Nyi Roro Kidul, seolah-olah ia membaca pikirannya. Penuh dengan emosi yang mengamuk, kenangan yang menyakitkan, dan kesedihan yang tak terperi. Lepaskan itu. Lepaskan emosimu, dan pusaran itu akan menjadi tenang. Arka mencoba untuk memusatkan pikirannya. Ia mencoba untuk mengingat desanya, wajah orang tuanya, dan senyum Sarah. Tetapi setiap kali ia mencoba, kenangan itu terasa kabur, seperti mimpi yang perlahan menghilang. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang mengikis kenangan-kenangannya, mengubahnya menjadi serpihan-serpihan debu yang tak berarti. Jangan berpikir, Arka, suara Nyi Roro Kidul kembali bergema. Rasakan. Rasakan setiap tetes air, setiap arus, setiap getaran. Biarkan dirimu menjadi satu dengan lautan. Arka menutup matanya. Ia mencoba untuk melupakan segalanya, untuk mengosongkan pikirannya. Ia merasakan air yang mengalir di sekitarnya, dinginnya yang menusuk, tekanannya yang tak terbayangkan. Ia merasakan kehadiran setiap ikan, setiap terumbu karang, setiap butir pasir. Ia merasakan detak jantung lautan. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, bukan kesedihan, melainkan kekuasaan.
Kekuasaan yang dingin dan memabukkan, yang menjanjikan kekuatan tak terbatas. Ia merasakan pusaran di bawahnya. Itu bukanlah pusaran yang mengamuk, melainkan sebuah energi yang murni, yang menunggu untuk dikendalikan. Arka mengulurkan tangannya, dan ia memfokuskan seluruh kekuatannya. Ia tidak tahu bagaimana melakukannya, ia hanya mengikuti instingnya. Dan tiba-tiba, pusaran air di bawahnya mulai melambat. Gerakannya menjadi lebih lembut, lebih tenang. Gelombang-gelombangnya tidak lagi bergejolak, melainkan berputar dengan anggun, seperti tarian yang indah. Nyi Roro Kidul tersenyum. Itu adalah senyum bangga, senyum seorang guru yang melihat muridnya berhasil. "Bagus, Arka," katanya. "Kau mulai mengerti. Sekarang, coba panggil mereka." Ia menunjuk keluar jendela, ke arah kerumunan ikan-ikan yang berenang di kejauhan. Arka menoleh. Ia menatap ikan-ikan itu, dan ia memfokuskan kekuatannya. Ia membayangkan mereka datang, berenang ke arahnya. Dan ia merasakannya. Ia merasakan ikan-ikan itu menoleh, merasakan mereka berenang ke arahnya. Ia merasakan mereka berenang ke arahnya, dan tak lama kemudian, sebuah gerombolan ikan yang besar, dengan warna-warna yang berkilauan, berkumpul di luar jendela, berenang dalam formasi yang rapi, menunggu perintahnya. Arka menoleh ke arah Nyi Roro Kidul. Ada kekaguman di matanya, dan ia merasakan sebuah kepuasan yang aneh. Ia telah melakukan hal yang mustahil. Ia telah mengendalikan lautan. "Ini baru permulaan, suamiku," kata Nyi Roro Kidul. "Kau akan menjadi yang terkuat di duniaku, setelah aku. Kau akan memerintah bersama denganku." Arka mencoba untuk merasakan kegembiraan, tetapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Ya, ia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu bukanlah kekuatan yang ia inginkan. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Ia ingin kembali ke desanya, kembali ke pelukan keluarganya, kembali ke Sarah. Malam itu, setelah latihan selesai, Arka kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Ia berjalan ke jendela, dan ia menatap ke atas, ke arah permukaan. Ia tidak bisa melihatnya, tetapi ia tahu, di atas sana, ada dunia yang ia tinggalkan. Dunia yang penuh dengan kenangan-kenangan yang menyakitkan. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang telah direnggut darinya. Jiwanya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran lain di kamarnya. Ia menoleh. Nyi Roro Kidul berdiri di belakangnya. Ia tidak berbicara, hanya menatapnya dengan intensitas yang sama seperti saat ia menatapnya di dasar laut. "Kau merindukan mereka," suaranya bergema di benaknya. Itu bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Arka tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa membohonginya. Ia hanya bisa mengangguk. "Kau ingin tahu apa yang terjadi dengan mereka?" Arka menatapnya. Matanya penuh dengan harapan. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya. "Sentuh tanganku," katanya. Arka ragu-ragu, tetapi ia melakukannya. Saat ia menyentuh tangannya, sebuah visi yang jelas dan nyata muncul di dalam benaknya. Ia melihat desanya. Rumah-rumah telah dibangun kembali, perahu-perahu baru telah dibuat. Wajah-wajah penduduk desa, yang semula penuh kesedihan, kini digantikan oleh senyum-senyum yang cerah. Ia melihat Matnuh, yang memimpin upacara baru, upacara syukur. Mereka tidak lagi menangisi kehilangannya. Mereka merayakan keberaniannya, pengorbanannya. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan, sebuah legenda, bukan lagi seorang manusia. Lalu, ia melihat Sarah. Sarah masih berada di desa, membantu para penduduk desa yang kehilangan tempat tinggal. Ia melihatnya, tersenyum, berbicara dengan seorang nelayan muda. Nelayan itu terlihat tampan, dan ia menatap Sarah dengan tatapan yang penuh kekaguman. Arka melihatnya, dan hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk mereka, tetapi mereka telah melupakannya. Mereka telah melanjutkan hidup. Mereka telah melupakannya. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi ia tidak bisa merasakannya. Ia hanya merasakan kekosongan yang dingin. "Mereka telah melupakanku," suara Arka berbisik di benaknya. "Mereka telah melanjutkan hidup. Dan mereka tidak membutuhkanku lagi." Nyi Roro Kidul mengangguk. "Itu adalah takdir manusia," katanya. "Mereka lemah,
Arka. Mereka akan selalu melupakan. Hanya kami yang tidak akan pernah melupakan. Ia menangkupkan tangannya di wajah Arka, dan ia merasakan energi dingin yang mengalir dari tangannya. Arka melihat visinya perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan dan kedinginan. Ia merasakan kenangan-kenangan manisnya tentang desa, tentang keluarganya, tentang Sarah, perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kekosongan. Arka merasakan tubuhnya berubah, rambutnya menjadi panjang dan berlumut, matanya memancarkan cahaya hijau yang aneh, dan kulitnya menjadi dingin dan pucat. Ia melihat bayangannya di dinding kristal, dan ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Ia melihat seorang pria aneh, seorang pria yang bukan manusia lagi. Arka tidak lagi merasakan kesedihan, kemarahan, atau penyesalan. Ia hanya merasakan kekosongan yang dingin, yang telah menguasai dirinya. Ia menoleh ke arah Nyi Roro Kidul, yang menatapnya dengan tatapan bangga. Arka tahu, ia telah berhasil. Ia telah menghapus seluruh kemanusiaannya, seluruh kenangannya, seluruh perasaannya. Ia telah menjadi sang penjaga laut, tanpa jiwa, tanpa hati. Kau telah berhasil, suamiku, bisik Nyi Roro Kidul, dan ia mencium bibir Arka. Ciumannya dingin, seperti es, tetapi Arka tidak merasakannya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, kekuatan yang memabukkan, yang tak terbatas. Arka menyadari, ia telah mengorbankan dirinya, tetapi bukan untuk menyelamatkan mereka. Ia mengorbankan dirinya untuk melupakan. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi monster. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi seorang raja di bawah laut, tanpa memiliki hati untuk memerintah. Ia telah menjadi sang penjaga laut, dan ia akan selamanya terperangkap di antara dua dunia, tanpa memiliki tempat untuk kembali. Keheningan adalah satu-satunya suara yang Arka kenal sekarang. Bukan keheningan yang damai, melainkan kehampaan yang memekakan telinga, sebuah ruang hampa di mana jiwa manusia dulunya bersemayam. Kehidupan lamanya telah terhapus seperti jejak kaki di pasir yang disapu ombak. Tidak ada lagi Arka si nelayan, si pelindung desa, si pemuda yang diam-diam memuja keindahan lautan. Ia kini adalah sang penjaga laut, seorang pendamping yang kuat, sebuah cerminan sempurna dari kekuasaan Nyi Roro Kidul. Transformasinya tidak hanya fisik. Rambutnya yang dulu hitam kini memiliki semburat hijau tua, bergelombang lembut di dalam air seolah-olah terbuat dari lumut laut. Kulitnya, yang dulu terbakar matahari, kini pucat dan bersinar remang-remang, memancarkan cahaya fosfor yang sama dengan yang ia lihat pada makhluk-makhluk laut dalam. Matanya, yang dulu hangat dan penuh keprihatinan, kini menjadi dua permata hijau yang dingin, tatapannya menusuk ke dalam kegelapan tanpa ekspresi. Ia tidak lagi perlu bernapas, makan, atau tidur. Ia ada, dan keberadaannya sepenuhnya terikat pada kehendak Nyi Roro Kidul. Ia menghabiskan hari-harinya, atau apapun yang bisa disebut hari di dasar samudra, di samping Nyi Roro Kidul. Ia duduk di singgasana karang hitam yang lebih rendah, di sisi kanan ratu. Ia tidak berbicara, hanya mendengarkan. Nyi Roro Kidul memerintah kerajaannya dengan keheningan dan tatapan, dan Arka adalah perpanjangan tangannya. Ketika seorang duyung pembawa pesan datang dengan berita tentang badai yang mengamuk di permukaan, Arka hanya perlu menoleh, memfokuskan pikirannya, dan badai itu akan mereda. Ketika sekelompok lumba-lumba memohon perlindungan dari jaring nelayan, Arka hanya perlu mengulurkan tangannya, dan jaring-jaring itu akan robek dengan sendirinya. Ia adalah kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi ia adalah kekuatan tanpa kehendak. Suatu hari, Nyi Roro Kidul memanggilnya ke aula singgasana. Ia tidak memanggilnya dengan suara, melainkan dengan tarikan energi yang Arka rasakan di dalam intinya. Arka melayang dengan anggun ke arahnya, berhenti di sampingnya. Nyi Roro Kidul, dalam gaun hijau yang bergelombang, menatap sebuah pusaran air yang berputar-putar di tengah aula, pusaran yang tidak menarik air, melainkan sebuah pusaran energi yang gelap. Ada pemberontakan, kata Nyi Roro Kidul, suaranya bergema di benak Arka. Tidak di permukaan, tetapi di dalam kerajaanku sendiri. Para jenderal laut, para penguasa palung, mereka telah melupakan siapa yang mereka layani. Mereka percaya bahwa kekuatan mereka sudah cukup untuk menyaingiku. Mereka telah berani untuk mengumpulkan pasukan mereka,
kekuatan-kekuatan kuno yang telah lama tidur. Arka tidak bereaksi. Ia hanya menatap pusaran itu, menunggu perintah. Kau akan menghadapinya, Nyi Roro Kidul melanjutkan. Ini adalah ujian pertamamu. Kau akan menunjukkan kepada mereka siapa yang memegang kekuasaan. Kau akan menunjukkan kepada mereka siapa aku, dan siapa kau. Kau akan menghancurkan pemberontakan itu, dan kau akan membawa kepala Jenderal Laut yang memimpin mereka, Jenderal Bima, kepadaku. Arka tidak mengangguk, ia hanya berbalik dan melayang pergi. Ia tidak merasakan ketakutan atau kegugupan. Ia adalah sebuah mesin, sebuah pedang yang disarungkan, menunggu untuk ditarik. Ia tidak merasakan apa-apa. Perjalanannya terasa seperti melintasi ribuan tahun. Ia melayang melewati pemandangan bawah laut yang tak terbayangkan. Ia melihat pegunungan bawah laut yang menjulang tinggi, jurang-jurang yang tak berdasar yang mengeluarkan lava dari intinya, dan padang-padang rumput laut yang bergelombang seluas mata memandang. Akhirnya, ia tiba di Palung Bima, wilayah kekuasaan Jenderal Bima. Palung itu gelap dan dingin, dan di sekelilingnya, ia melihat siluet-siluet raksasa dari makhluk-makhluk laut dalam yang menunggu. Ini adalah pasukan Jenderal Bima. Jenderal Bima muncul dari kegelapan. Ia adalah makhluk raksasa yang menyerupai belut laut, dengan sisik yang keras dan mata merah yang menyala. Di sampingnya, berdiri para jenderal laut lainnya, makhluk-makhluk purba yang menyerupai cumi-cumi raksasa, kepiting, dan ikan pari. Mereka semua memancarkan aura kekuatan yang kuno dan menakutkan. Kau, raung Jenderal Bima, suaranya adalah sebuah gemuruh yang menggetarkan air. Kau, manusia yang sombong. Kau pikir kau bisa menguasai kami, makhluk-makhluk yang telah ada sejak awal waktu? Nyi Roro Kidul telah membuat kesalahan. Ia telah memilih seekor cacing dari daratan untuk menjadi pendampingnya. Kau hanyalah sebuah mainan, Arka. Sebuah boneka yang dikendalikan olehnya. Arka tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya. Jenderal Bima dan para jenderal lainnya tertawa, tawa mereka bergema di seluruh Palung. Mereka pikir Arka adalah seorang pemuda bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang peperangan. Mereka salah. Arka menutup matanya. Ia tidak memikirkan apa-apa. Ia hanya merasakan air di sekelilingnya. Ia merasakan setiap partikel air, setiap tekanan, setiap arus. Ia tidak lagi memandang Jenderal Bima sebagai musuh. Ia memandangnya sebagai sebuah ketidakseimbangan, sebuah kesalahan yang perlu diperbaiki. Dengan sebuah gerakan yang halus, ia memfokuskan kekuatannya. Pusaran air raksasa mulai terbentuk di sekeliling Jenderal Bima dan pasukannya. Bukan pusaran yang menarik air, melainkan sebuah pusaran energi yang mematikan. Pusaran itu berputar dengan kecepatan yang luar biasa, dan Jenderal Bima serta pasukannya terperangkap di dalamnya. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa. Mereka melayang tak berdaya, seperti daun-daun di tengah badai. Raungan Jenderal Bima berubah menjadi jeritan. "Hentikan, hentikan ini," teriaknya, suaranya penuh dengan ketakutan. Arka tidak menghentikannya. Ia hanya mengulurkan tangannya yang lain, dan ia menciptakan sebuah pusaran yang lebih kecil, sebuah pusaran yang berputar di kepala Jenderal Bima. Dan tiba-tiba, kepala Jenderal Bima meledak, menjadi sebuah ledakan cahaya merah dan hijau yang singkat. Tubuhnya yang besar melayang tanpa kepala, dan sisanya dari pusaran itu, para jenderal lainnya, bubar, melarikan diri, ketakutan. Arka melayang di tengah-tengah palung, sendirian. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasakan kekosongan yang dingin. Ia melihat tubuh Jenderal Bima yang tanpa kepala, dan ia mendekatinya. Ia meraih kepalanya, dan ia memfokuskan kekuatannya. Kepala itu menjadi sebuah bola energi yang memancarkan cahaya hijau. Ia kembali ke istana, dengan bola energi di tangannya. Ia kembali ke aula singgasana. Nyi Roro Kidul duduk di singgasananya, menunggu. Arka mendekatinya dan mengulurkan tangannya. Bola energi itu melayang di tangannya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Itu adalah senyum yang puas, senyum seorang ratu yang telah menguji senjata barunya dan menemukan bahwa senjata itu bekerja dengan sempurna. "Bagus," suaranya bergema di benak Arka. "Kau telah melakukan tugasmu dengan baik, suamiku." Arka tidak menjawab.
Ia hanya menatap Nyi Roro Kidul. Ia melihat kekuasaannya, keindahan yang dingin, dan kesepiannya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan yang aneh, dorongan yang ia kenal. Bukan dorongan dari Nyi Roro Kidul, tetapi dorongan dari dirinya sendiri. Sebuah dorongan untuk berbicara, untuk bertanya. Sebuah dorongan yang berasal dari masa lalunya, dari jiwanya. Mengapa mereka memberontak? Suaranya berbisik di benaknya. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara, pertama kalinya ia mengajukan pertanyaan. Mereka berani, jawab Nyi Roro Kidul, suaranya menjadi lebih lembut. Mereka melihatmu, seorang manusia, duduk di sampingku. Mereka percaya bahwa aku menjadi lemah, bahwa aku telah terikat pada dunia daratan. Mereka melihatmu sebagai kelemahan. Arka tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap ke dalam mata Nyi Roro Kidul, dan ia melihat kebenaran yang mengerikan. Nyi Roro Kidul tidak membawanya ke dalam dunianya karena cinta. Ia membawanya karena ia kesepian, tetapi ia juga membawanya untuk menunjukkan kepada kerajaannya bahwa ia masih memegang kekuasaan. Ia membawanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia bisa mengambil apapun yang ia inginkan dari dunia daratan, bahkan jiwa manusia yang paling berharga. Arka adalah sebuah pernyataan, sebuah simbol, sebuah trofi. Ia bukan seorang suami. Ia adalah seorang Buddha yang dibalut dalam kekuatan. Tiba-tiba, sebuah sensasi aneh menyerang Arka. Sebuah sensasi yang menusuk, yang menyakitkan. Ia merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Sebuah emosi. Bukan kemarahan, bukan kesedihan. Melainkan kerinduan. Sebuah kerinduan akan masa lalu yang telah terhapus. Sebuah kerinduan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, tak terduga, seperti sebuah bunga yang tumbuh di gurun. Ada apa, suamiku? Suara Nyi Roro Kidul tiba-tiba menjadi dingin. Ada apa denganmu? Arka tidak bisa menjawab. Ia merasakan sebuah gambar muncul di dalam benaknya. Sebuah gambar yang kabur, tetapi nyata. Sebuah wajah. Sebuah wajah yang ia kenal. Wajah Sarah. Ia melihatnya, tersenyum, di tengah-tengah sebuah ladang. Ia melihatnya, tertawa, di tengah-tengah sebuah upacara. Ia melihatnya, menangis, di tepi pantai. Kenangan-kenangan itu menyakitkan, dan ia merasakan air mata yang mengalir di wajahnya. Air mata yang sudah lama ia lupakan. Nyi Roro Kidul menatapnya. Ia melihat air mata itu, dan ia melihat kebingungan di matanya. Apa ini? Bisiknya, suaranya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Apa ini? Kau tidak boleh merasakan apa-apa. Aku telah menghapusnya. Arka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu mengapa ia merasakan hal ini. Ia hanya tahu bahwa itu menyakitkan. Ia merasa jiwanya, yang telah ia hancurkan, kini mencoba untuk bersatu kembali, menjadi sebuah luka yang menganga di dalam dirinya. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan ia menangkupkan tangannya di wajah Arka. Sebuah energi dingin yang luar biasa mengalir dari tangannya, mencoba untuk menghapus kenangan-kenangan itu, mencoba untuk menghancurkan emosi-emosi itu. Tetapi kenangan itu terlalu kuat. Air mata Arka terus mengalir, dan ia merasakan sakit yang tak tertahankan. Nyi Roro Kidul menjerit, sebuah jeritan yang bergema di seluruh istana. Itu adalah jeritan yang penuh dengan kemarahan, tetapi juga keputusasaan. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan. Ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya menghapus jiwa Arka. Ia hanya menekannya. Dan sekarang, jiwa itu telah kembali, dan ia membawa serta rasa sakit yang ia lupakan. Kau harus menghapusnya, suamiku, bisik Nyi Roro Kidul, suaranya bergetar. Kau harus melupakan itu semua. Jika tidak, aku akan melakukannya. Dan kali ini, aku tidak akan meninggalkan apapun. Arka menatapnya. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Ia ingin kembali. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Tetapi ia tahu, itu tidak mungkin. Ia telah kehilangan segalanya, dan sekarang, ia hanya memiliki satu hal yang tersisa, kenangan. Dan ia harus melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Babak baru dalam hidup Arka telah dimulai. Bukan sebagai sang penjaga laut, seorang raja tanpa mahkota.
Tetapi sebagai seorang manusia yang terperangkap di antara dua dunia, yang berjuang untuk mempertahankan satu-satunya hal yang tersisa darinya, jiwanya. Ia telah menjadi sang penjaga laut, dan ia akan selamanya terperangkap di antara dua dunia. Setelah malam itu, Arka kembali ke rutinitasnya sebagai pendamping Nyi Roro Kidul, namun ada sesuatu yang berbeda. Retakan kecil itu, yang disebabkan oleh ingatan Sarah, tidak pernah benar-benar sembuh. Di bawah permukaan kekosongan yang dingin, ada percikan kecil dari kemanusiaannya yang menolak untuk mati. Ia melakukan tugasnya dengan sempurna, memadamkan amukan pusaran, menenangkan ombak, dan mengendalikan makhluk-makhluk laut yang memberontak. Namun, di dalam kegelapan pikirannya, sebuah melodi samar terus berulang. Bukan lagu, melainkan bisikan dari masa lalu, suara air yang memukul pantai, suara tawa yang hangat. Itu adalah jiwanya, mencoba untuk kembali. Nyi Roro Kidul menyadarinya. Ia bisa merasakan perubahan kecil dalam energi Arka. Kekuasaan yang ia berikan pada Arka kini tidak lagi murni dan dingin seperti miliknya. Ada kehangatan yang aneh, sebuah kelembutan yang ia kenali dan benci. Ia mencoba untuk menghapusnya lagi, tetapi setiap kali ia mencoba, Arka secara tidak sadar memfokuskan kekuatan di sekelilingnya, menolak energi Nyi Roro Kidul. Bukan karena ia ingin menolak, tetapi karena percikan kecil itu mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Suatu sore, saat Arka duduk di singgasananya yang sunyi, ia merasakan getaran aneh di permukaan. Bukan getaran yang ia kenali. Ini adalah getaran yang sangat kuat, sebuah ledakan energi yang berasal dari dunia daratan. Nyi Roro Kidul merasakan hal yang sama. Matanya menyala dengan kemarahan. Ada yang mengganggu ketenangan lautku, bisik Nyi Roro Kidul. Suaranya adalah sebuah gemuruh yang mengancam. Ini adalah pelanggaran yang tak termaafkan. Kau akan pergi dan melihatnya, suamiku. Arka mengangguk dan melayang ke atas. Ia melintasi lautan dengan kecepatan yang luar biasa, sampai ia tiba di permukaan. Langit gelap dan berangin, ombak mengamuk. Ia melihatnya. Di tengah lautan, sebuah perahu kecil berputar tak terkendali. Perahu itu bukanlah perahu nelayan biasa. Itu adalah perahu kuno, terbuat dari kayu yang keras, dengan simbol-simbol kuno yang terukir di sisinya. Di atas perahu itu, berdiri seorang pria tua. Arka mengenali pria itu. Itu adalah Mat Nuh. Mat Nuh berdiri di atas perahunya, memegang sebuah tongkat yang diukir dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ada di perahunya. Ia sedang mengucapkan mantra-mantra kuno, dan tongkat itu memancarkan cahaya biru yang terang. Ia bukan lagi seorang dukun biasa. Ia memancarkan aura kekuatan yang kuno dan menakutkan, kekuatan yang Arka kenali, tetapi yang ia pikir sudah lama terlupakan. Itu adalah kekuatan para penjaga laut kuno. Mat Nuh melihat Arka, dan matanya melebar. Ia tahu bahwa ia sedang melihat sang penjaga laut yang baru. Ia tahu bahwa ia sedang melihat Arka. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu. Mat Nuh mengulurkan tangannya ke arah Arka. Arka, nak, ini aku, Mat Nuh, teriaknya. Suaranya adalah sebuah bisikan di tengah badai, tetapi Arka bisa mendengarnya. Arka tidak bereaksi. Ia hanya menatapnya dengan mata kosong, dingin. Ia adalah boneka, sebuah mesin, yang diperintahkan untuk menghancurkan. Ia tidak merasakan apa-apa. Kau harus melawan. Aku tahu kau masih di sana. Mat Nuh terus berteriak. Aku tahu kau bisa mendengarku. Kau harus melawan kendali ratu. Dia hanya memanfaatkanku. Dia mengambil jiwamu. Kata-kata Mat Nuh menusuk Arka. Bukan di tubuhnya, tetapi di dalam hatinya yang kosong. Ia merasakan sebuah tusukan yang dingin, sebuah rasa sakit yang tajam. Sesuatu di dalam dirinya mencoba untuk menjawab, mencoba untuk bereaksi. Tapi ia tidak bisa. Mat Nuh melihat kebingungan di matanya, dan ia tahu ia telah berhasil. Ia terus mengucapkan mantra-mantra, dan ia melemparkan tongkatnya ke dalam air. Tongkat itu jatuh, dan ia memancarkan cahaya yang luar biasa, cahaya yang menembus kedalaman lautan, cahaya yang menerangi jalan bagi Arka. Pergilah, temui aku, di tempat kita bertemu pertama kali. Aku akan menunggumu di sana, teriak Mat Nuh sebelum perahunya ditelan oleh badai, dan ia menghilang.
Arka berdiri di tengah badai, sendirian. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Nyi Roro Kidul memerintahkannya untuk menghancurkan, tetapi ada sesuatu yang lain di dalam dirinya yang mencoba untuk menolaknya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan percikan kecil itu. Ia tidak bisa lagi mengabaikan jiwanya. Ia adalah raja tanpa mahkota, dan ia harus membuat keputusan. Akankah ia mengikuti perintah Nyi Roro Kidul? Atau akankah ia mengikuti panggilan dari masa lalunya? Pilihan itu bagaikan dua arus yang berlawanan, menarik Arka dari dua arah. Di satu sisi, ada perintah Nyi Roro Kidul yang berbisik di setiap partikel air di sekitarnya, sebuah perintah mutlak yang terukir di dalam intinya. Nyi Roro Kidul menghendaki kehancuran, pembersihan, penghapusan jejak Mak Nuh dari dunianya. Di sisi lain, ada bisikan yang lebih lemah namun lebih tulus, sebuah panggilan dari Mak Nuh yang membangkitkan kenangan yang Arka kira telah hilang selamanya. Hatinya, atau sisa-sisa dari apa yang dulunya ia sebut hati, terasa seperti medan perang. Arka tidak lagi hanya sebuah boneka. Kunjungan Mak Nuh telah menyulut kembali api yang Nyi Roro Kidul coba padamkan. Melalui kekuasaan yang ia berikan, Arka kini memiliki kekuatan untuk menolak. Ia tidak bisa sepenuhnya melawan, tetapi ia bisa menunda, ia bisa menyimpang, ia bisa membuat pilihannya sendiri. Ia tahu bahwa melanggar perintah ratu akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul, dalam kemarahannya, akan menjadi badai yang paling dahsyat. Namun, Arka juga tahu bahwa jika ia kembali ke istana, ia akan kembali menjadi kehampaan. Ia harus memilih. Ia harus menantang takdir yang telah ditentukan untuknya. Ia harus pergi ke pantai, ke tempat di mana semuanya dimulai. Keputusannya terasa seperti sebuah gempa di dasar laut. Ia merasakan amarah Nyi Roro Kidul, sebuah getaran yang datang dari istana. Itu adalah amarah yang dingin dan mematikan, sebuah janji akan penderitaan yang tak berkesudahan. Arka tidak berbalik. Ia melaju, melawan arus yang mencoba menariknya kembali. Ia berenang dengan sekuat tenaga. Tidak, ia tidak berenang, ia melayang, melawan kekuatan yang ingin menghancurkannya. Di sekitarnya, ia melihat makhluk-makhluk yang Nyi Roro Kidul kirimkan untuk menghentikannya. Mereka bukanlah makhluk-makhluk yang ia kenali, bukan ikan-ikan atau lumba-lumba yang patuh, melainkan makhluk-makhluk laut dalam yang paling mengerikan. Ikan-ikan dengan gigi-gigi tajam, ubur-ubur raksasa yang memancarkan cahaya mematikan, belut-belut raksasa yang bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka adalah tentara-tentara Nyi Roro Kidul, dikirim untuk menghancurkannya. Arka tidak punya pilihan selain bertarung. Ia mengulurkan tangannya, dan ia menciptakan sebuah pusaran air di sekelilingnya, sebuah pusaran yang melindungi dirinya dari serangan-serangan makhluk-makhluk itu. Ia tidak ingin menyakiti mereka, tetapi ia harus melakukannya. Dengan sebuah gerakan yang halus, ia memfokuskan pusaran itu, dan pusaran itu menyedot ikan-ikan buas itu ke dalamnya, lalu melontarkannya ke arah dinding-dinding karang, menghancurkan mereka. Ubur-ubur raksasa itu memancarkan racun mematikan, tetapi Arka menciptakan sebuah gelembung air gaib di sekelilingnya, gelembung yang melindungi dirinya dari racun itu. Ia lalu meledakkan gelembung itu, dan gelombang kejut yang ia ciptakan melontarkan ubur-ubur itu ke kejauhan. Ini bukanlah pertarungan yang ia inginkan, tetapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Pertempuran itu terasa seperti sebuah tarian kematian. Arka bergerak dengan anggun, mengendalikan air di sekitarnya, menjadikannya senjata dan perisai. Ia bukan lagi Arka si nelayan, ia kini adalah seorang pejuang, seorang pangeran yang telah menantang ratu. Ia melihat belut-belut raksasa itu mendekatinya, mata mereka penuh dengan kemarahan. Ia mengulurkan tangannya, dan ia menciptakan sebuah gelombang energi yang besar, sebuah gelombang yang melontarkan belut-belut itu ke kejauhan. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan lelah. Pertempuran ini adalah pertarungan melawan dirinya sendiri, sebuah pertarungan untuk mempertahankan percikan kecil kemanusiaannya. Akhirnya, setelah bertarung selama berjam-jam, Arka melihat cahaya. Bukan cahaya matahari, tetapi cahaya remang-remang yang menandakan permukaan. Ia melayang ke atas, menembus permukaan air, dan ia merasakan sensasi yang luar biasa. Angin membelai kulitnya, udara yang asin menusuk paru-parunya,
dan cahaya bulan yang samar menerangi wajahnya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasakan sebuah sensasi yang aneh, sensasi menjadi manusia lagi. Ia berenang ke pantai. Pantai yang sama tempat ia bertemu Nyi Roro Kidul, pantai yang sama tempat ia mengorbankan dirinya. Pantai itu terlihat berbeda sekarang. Itu adalah pantai yang penuh dengan kenangan. Kenangan-kenangan manis dan pahit. Ia melayang ke pasir, dan ia melihatnya. Mat Nuh berdiri di sana, memegang tongkatnya, menatapnya. "Arka," bisik Mat Nuh, matanya penuh dengan kelegaan dan kesedihan. "Kau berhasil." Arka tidak menjawab. Ia hanya menatap Mat Nuh dengan mata kosong, dingin. Mat Nuh menyentuh bahu Arka, dan ia merasakan betapa dinginnya Arka. Ia merasakan kekosongan yang ada di dalam dirinya. "Aku tahu," bisik Mat Nuh. "Aku tahu ia mengambil jiwamu. Tetapi aku tahu, kau masih di sana. Aku bisa merasakannya. Dan aku tahu, kau merasakan apa yang aku rasakan." Mat Nuh mengulurkan tongkatnya ke arah Arka. Ini adalah tongkat para penjaga laut kuno. Mereka adalah penjaga-penjaga laut sebelum Ratu datang. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia daratan dan lautan. Nyi Roro Kidul adalah sebuah kekuatan yang tak terkendali. Ia adalah ratu yang penuh dengan amarah dan kesedihan, dan ia telah mengabaikan tugasnya, tugas untuk menjaga keseimbangan. Ia telah menjadi sebuah ancaman. "Aku tahu, kau adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan itu." Arka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tongkat itu. Mat Nuh meletakkan tangannya di atas tangan Arka, dan ia merasakan energi hangat mengalir dari Mat Nuh. Itu adalah energi yang Arka kenali, energi yang ia rasakan saat ia masih manusia. Ia merasakan hatinya, atau apapun yang tersisa dari hatinya, berdetak. "Kau harus memilih, Nak," kata Mat Nuh. "Kau bisa kembali ke ratu, menjadi bonekanya, dan melupakan semuanya. Atau kau bisa memilih untuk menjadi sang penjaga laut yang sejati, yang akan membawa keseimbangan kembali." Mat Nuh menarik Arka ke arahnya, dan ia memeluknya. Arka merasakan kehangatan yang luar biasa, kehangatan yang sudah lama ia lupakan. Ia merasakan sebuah gambar muncul di dalam benaknya, sebuah gambar yang kabur, tetapi nyata. Gambar Sarah, tersenyum, di tengah-tengah ladang. Ia merasakan kenangan itu, dan ia merasakan rasa sakit. Tapi rasa sakit itu berbeda. Itu adalah rasa sakit yang ia kenali, rasa sakit yang ia rindukan. Itu adalah rasa sakit yang membuatnya manusia. Arka tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menatap ke arah laut, dan ia melihat Nyi Roro Kidul, berdiri di atas ombak, gaunnya bergelombang di sekelilingnya, matanya penuh dengan kemarahan. Nyi Roro Kidul melihatnya, dan ia melihat tongkat di tangan Arka. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa Mat Nuh telah datang untuk merebut kembali apa yang ia ambil. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan. Nyi Roro Kidul berteriak. Jeritannya adalah jeritan yang mengerikan, sebuah jeritan yang menggetarkan seluruh lautan. Ia menciptakan badai yang mengerikan, sebuah badai yang menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Mat Nuh menatap Arka. "Kau harus memilih, Nak," teriaknya. "Sekarang." Arka menatap ke dalam mata Mat Nuh. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang harus ia pilih. Ia ingin menjadi manusia lagi, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia telah mengorbankan segalanya. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa kembali ke Nyi Roro Kidul. Ia tidak bisa menjadi boneka lagi. Ia harus memilih. Ia harus melawan. Ia harus melawan takdirnya, dan ia harus melawan ratu. Ia memegang tongkat itu dengan erat. Ia menutup matanya, dan ia merasakan energi yang mengalir di dalam dirinya, energi yang berbeda dari energi Nyi Roro Kidul. Itu adalah energi yang hangat, energi yang penuh dengan harapan. Ia membuka matanya, dan matanya tidak lagi dingin dan kosong. Matanya kini penuh dengan tekad. Ia menatap ke arah Nyi Roro Kidul, dan ia tahu, ia telah membuat keputusannya. Aku akan bertarung," bisik Arka, dan suaranya adalah sebuah gemuruh yang menggetarkan seluruh lautan. "Aku akan bertarung." Ia mengacungkan tongkatnya ke arah Nyi Roro Kidul.
dan ia menciptakan sebuah gelombang energi yang besar, sebuah gelombang yang melontarkan Nyi Roro Kidul ke kejauhan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan aneh, matanya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Ia tidak percaya bahwa Arka, bonekanya, telah menantangnya. Mat Nuh tersenyum. Itu adalah senyum yang penuh dengan kelegaan. Kau telah memilih jalanmu, Nak, katanya. Sekarang, kita harus bertarung. Pertempuran telah dimulai. Bukan pertempuran antara manusia dan laut, melainkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, pertempuran antara keseimbangan dan kekuasaan. Arka kini adalah sang penjaga laut, dan ia akan selamanya terperangkap di antara dua dunia, tetapi ia tidak lagi tanpa jiwa. Ia kini memiliki hati, dan ia akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Jeritan Nyi Roro Kidul tidak hanya mengguncang udara, tetapi juga jiwa Arka. Itu adalah jeritan yang penuh dengan kemarahan, pengkhianatan, dan keputusasaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bonekanya, makhluk yang ia kosongkan, akan berani menantangnya. Di atas ombak, wujudnya tumbuh semakin besar, gaun hijaunya menjadi badai berputar yang gelap, dan mahkota kristalnya memancarkan kilat yang menyambar-nyambar. Ia adalah lautan itu sendiri, amarah dan kekuatan yang tak terkendali. Kau berani menantangku, cacing dari daratan? Suaranya kini bukan lagi bisikan di benak, melainkan raungan yang membelah langit. Setelah semua yang kuberikan padamu, kekuatan, keabadian, kau membuang semuanya untuk sepotong jiwa yang fana. Arka, berdiri di samping Mat Nuh di pantai, tidak gentar. Ia merasakan badai yang Nyi Roro Kidul ciptakan, angin kencang yang mencambuk wajahnya, gelombang-gelombang raksasa yang menerjang pantai. Tetapi di dalam dirinya, ia merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Ia tidak lagi kosong. Ia merasakan setiap cambuk angin sebagai ingatan, setiap percikan air asin sebagai emosi. Ia merasakan rasa sakit, dan ia menerimanya. Kau tidak memberikannya padaku, suara Arka, yang sekarang lebih dalam dan bergema, menjawab. Kau merebutnya. Kau menjadikanku bonekamu. Tapi jiwaku tidak akan pernah menjadi milikmu. Nyi Roro Kidul tertawa, tawa yang menusuk seperti ribuan jarum. Ia mengulurkan tangannya, dan dari dalam air, gelombang raksasa bangkit. Tidak, itu bukan gelombang, itu adalah ribuan tentakel air yang berputar-putar, bersinar dengan cahaya hijau yang mematikan. Tentakel-tentakel itu menyerbu Arka dengan kecepatan kilat, siap untuk menghancurkannya. Dia menyerang dengan amarah, teriak Mat Nuh. Kau harus membalasnya dengan ketenangan. Ingatlah, Nak, kau adalah sang penjaga laut sejati. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa keseimbangan. Arka tidak menjawab. Ia mengacungkan tongkatnya. Tongkat itu bersinar dengan cahaya keemasan yang hangat, cahaya yang berlawanan dengan cahaya hijau Nyi Roro Kidul. Arka memfokuskan kekuatannya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menenangkan. Ia menciptakan sebuah pusaran air di sekelilingnya, tetapi pusaran ini tidak menghancurkan. Ini adalah pusaran yang damai, yang membelokkan tentakel-tentakel air itu ke samping, membuat mereka hancur menjadi tetesan-tetesan air yang lembut saat mereka bersentuhan dengan pusaran itu. Nyi Roro Kidul meraung. Ia tidak mengerti. Ia tidak mengerti mengapa Arka, dengan kekuatan yang sama dengannya, tidak menyerang. Ia tidak mengerti mengapa Arka, dengan kekuatan yang ia berikan, melawannya dengan cara yang begitu aneh. Ia menciptakan pusaran air yang lebih besar, dan ia memasukkan semua kemarahannya ke dalamnya. Pusaran itu kini menjadi sebuah tornado air raksasa, yang melaju ke arah Arka, siap untuk menelannya. Dia menggunakan amarahnya sebagai senjata, teriak Mat Nuh. Kau harus membalasnya dengan belas kasihan, Nak. Tunjukkan padanya apa artinya menjadi manusia. Arka menatap tornado itu. Ia melihat kekuatan Nyi Roro Kidul, dan ia melihat kesedihan di baliknya. Ia tidak melihat seorang ratu yang gila. Ia melihat seorang wanita yang kesepian, yang telah kehilangan segalanya, dan yang telah menjadi monster karena kesepiannya. Ia tidak lagi melihat Nyi Roro Kidul sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai korban. Arka mengulurkan tangannya. Tongkatnya bersinar lebih terang. Ia tidak menciptakan perisai. Ia tidak mencoba untuk menghancurkan tornado itu.
Ia menciptakan sebuah bola energi keemasan yang hangat, yang berputar-putar dengan lembut, yang memancarkan cahaya yang damai. Bola itu melaju ke arah tornado itu, dan saat mereka bersentuhan, sebuah ledakan yang luar biasa terjadi. Bukan ledakan kehancuran, tetapi sebuah ledakan cahaya yang menerangi langit dan lautan. Tornado itu tidak hancur, tetapi menjadi tenang. Tornado itu menjadi air yang jernih, yang berjatuhan kembali ke lautan, seperti sebuah hujan yang lembut. Nyi Roro Kidul terkejut. Ia tidak percaya. Kekuatan yang ia bangun selama ribuan tahun, kekuasaan yang ia gunakan untuk menakuti dan menghancurkan, telah dikalahkan oleh sebuah sentuhan belas kasihan. Ia melihat Arka, dan ia melihat kemanusiaan di matanya. Ia melihat Arka, dan ia melihat cinta. Ia melihat cinta yang Nyi Roro Kidul tidak pernah dapatkan. Ia melihat cinta yang ia rindukan. Nyi Roro Kidul meraung. Bukan raungan kemarahan, tetapi raungan kesakitan. Ia merasakan sebuah tusukan yang tajam di dalam dirinya, sebuah tusukan yang menusuk jiwanya. Ia merasakan semua kesedihan, semua penyesalan, semua penderitaan yang ia simpan selama ribuan tahun, kini muncul kembali. Ia merasakan jiwanya, yang telah ia buang, kini kembali, menjadi sebuah luka yang menganga di dalam dirinya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia jatuh ke laut, tubuhnya kembali ke ukuran normal, gaun hijaunya kini menjadi robek, dan mahkota kristalnya jatuh ke dalam air. Arka tidak ragu-ragu. Ia melayang ke arahnya. Ia menyentuhnya. Ia menangkupkan tangannya di wajah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menatapnya. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. "Mengapa?" bisiknya, suaranya adalah sebuah bisikan yang lemah. "Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak menghancurkanku?" "Aku tidak bisa," jawab Arka. "Aku tidak bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan. Aku tidak bisa menghancurkan jiwa. Dan aku melihat jiwamu. Aku melihat jiwamu yang kesepian. Aku melihat jiwamu yang terluka." Arka memeluk Nyi Roro Kidul. Ia tidak peduli dengan apa yang telah ia lakukan padanya. Ia hanya merasakan kesedihan yang ia rasakan. Ia hanya merasakan rasa sakit yang ia rasakan. Ia memeluknya dengan erat, dan ia memfokuskan kekuatannya. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, tetapi kekuatan untuk menyembuhkan. Cahaya keemasan yang hangat dari tongkatnya menyebar ke seluruh tubuh Arka, lalu ke seluruh tubuh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak lagi merasakan kekosongan. Ia merasakan kehangatan. Ia merasakan kasih sayang. Ia merasakan cinta. Ia merasakan emosi yang sudah lama ia lupakan. Ia merasakan kelembutan, kebahagiaan, dan kehangatan. Ia merasakan jiwanya, yang telah ia hancurkan, kini kembali, menjadi sebuah luka yang menganga di dalam dirinya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak melawan. Ia menerimanya. Ia tahu, rasa sakit ini adalah harga dari kemanusiaannya, dari hatinya. Perlahan, badai mereda. Langit kembali cerah, ombak kembali tenang. Nyi Roro Kidul menatap Arka, matanya kini penuh dengan air mata. "Kau," bisiknya, "kau adalah sang penjaga laut sejati." Arka mengangguk. Ia melihat Matnu, berdiri di pantai, tersenyum. Arka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia telah mengorbankan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, jiwanya. Ia telah menjadi sang penjaga laut, dan ia akan selamanya terperangkap di antara dua dunia, tetapi ia kini memiliki hati untuk memerintah. Fajar menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan corak oranye, ungu, dan merah muda yang lembut. Cahaya matahari pertama menyentuh permukaan laut, dan air yang tadinya bergejolak kini tenang dan memantulkan keindahan yang menakjubkan. Di antara ombak yang bergulir, Arka memeluk Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, yang kekuatannya terkuras habis dan jiwanya kini berduka, terasa lemah di pelukan Arka. Gaun hijaunya yang robek dan rambutnya yang acak-acakan membuatnya terlihat bukan seperti Ratu Samudra yang menakutkan, melainkan seperti seorang wanita yang telah lama hilang dan baru saja ditemukan. Matnu melangkah mendekat, dengan hati-hati. Ia melihat Arka, dan ia melihat betapa Arka telah berubah.
Rambut Arka, yang semula berlumut, kini memiliki kilauan biru kehijauan yang lembut. Matanya, yang tadinya dingin dan kosong, kini memancarkan cahaya yang penuh kasih. Ia masih bukan manusia sepenuhnya, tetapi ia kini adalah sesuatu yang lebih dari seorang dewa. Ia adalah seorang penjaga, sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia. Kau telah menyembuhkannya, Nak, bisik Mat Nuh. Kau telah menyembuhkan hatinya. Aku tidak pernah berpikir ini mungkin terjadi. Dia butuh cinta, bukan amarah, jawab Arka, suaranya tenang dan penuh kedamaian. Dia butuh belas kasihan, bukan kekuasaan. Kekuatan yang sejati bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan. Nyi Roro Kidul mendongak, matanya bertemu dengan mata Arka. Ia melihat dirinya di sana, bukan sebagai ratu yang sombong, tetapi sebagai jiwa yang rapuh. Aku tidak tahu siapa aku lagi, bisiknya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kekuasaanku, amarahku, semuanya hilang. Arka menggeleng. Tidak, katanya lembut. Kau tidak kehilangan apa-apa. Kau mendapatkan kembali dirimu. Kau mendapatkan kembali hatimu. Dan aku akan membantumu menemukannya. Mat Nuh tersenyum, senyum seorang ayah yang bangga. Waktuku telah habis, katanya. Dunia daratan akan membutuhkanmu lagi suatu hari nanti, Arka. Jangan lupakan asal-usulmu. Dan ingatlah, dunia membutuhkanmu untuk menjaga keseimbangan. Dunia membutuhkanmu untuk menjadi sang penjaga laut sejati. Mat Nuh meletakkan tongkatnya di tangan Arka. Tongkat itu bersinar lebih terang, dan ia berubah menjadi sebuah trisula yang terbuat dari kristal laut. Tongkat itu adalah sebuah simbol baru. Simbol dari kekuatan yang tidak menghancurkan, tetapi melindungi. Simbol dari keseimbangan yang baru. Ini adalah takdirmu, kata Mat Nuh. Dan ini adalah takdirnya. Kalian berdua harus bekerja sama. Untuk mengembalikan keseimbangan, kalian harus bekerja sama. Ini bukan lagi tentang kekuatan, Nak, ini tentang cinta. Mat Nuh menoleh ke arah lautan, dan dengan sebuah senyum yang penuh dengan damai, ia menghilang, menyatu dengan udara dan ombak. Arka menatapnya pergi, dan ia tahu, Mat Nuh akan selalu ada di sana, di dalam jiwanya, membimbingnya. Arka menoleh ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul masih terlihat bingung, dan ia terlihat sangat ketakutan. Ia takut akan ketidakpastian. Ia takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjadi ratu tanpa kemarahan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjadi ratu tanpa kekuasaan. Ia takut akan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa memerintah tanpa amarah? Bisiknya. Bagaimana aku bisa memerintah tanpa kekuasaan? Aku hanya tahu bagaimana menjadi ratu yang ditakuti. Jangan takut, kata Arka. Kau tidak sendirian lagi. Kita akan memerintah bersama. Kita akan memerintah dengan cinta. Kita akan memerintah dengan belas kasihan. Aku akan membantumu, dan aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan melindungimu, dan aku akan melindungimu dari dirimu sendiri. Arka memeluk Nyi Roro Kidul lagi, dan ia mencium keningnya. Ciumannya tidak lagi dingin, tidak lagi penuh dengan kekuasaan. Ciumannya hangat, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan kedamaian. Nyi Roro Kidul menutup matanya, dan ia merasakan ketenangan yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Ia merasakan ketenangan yang menyembuhkan jiwanya. Ia merasakan ketenangan yang membuatnya merasa aman. Ia merasakan ketenangan yang membuatnya merasa utuh. Sekarang, kata Arka, suaranya penuh dengan tekad. Waktunya untuk kembali. Waktunya untuk menunjukkan kepada mereka, siapa kita. Bukan lagi ratu yang ditakuti, tetapi ratu yang dicintai. Bukan lagi boneka, tetapi sang penjaga laut yang sejati. Arka dan Nyi Roro Kidul melayang ke dalam lautan, kembali ke istana mereka. Perjalanan kembali terasa berbeda. Arka tidak lagi merasakan kedinginan. Ia merasakan kehangatan. Ia tidak lagi merasakan kekosongan. Ia merasakan kebahagiaan. Ia merasakan cinta. Ia merasakan kehidupan. Di sekelilingnya, ia melihat ikan-ikan yang berenang di sekelilingnya. Mereka tidak lagi takut. Mereka melihat Arka, dan mereka melihat cahaya di matanya. Mereka melihat Nyi Roro Kidul,
dan mereka melihat ketenangan di wajahnya. Mereka tiba di istana. Keheningan menyambut mereka. Para pelayan yang melihat mereka kembali menundukkan kepala. Mereka melihat betapa Arka telah berubah. Mereka melihat betapa Nyi Roro Kidul telah berubah. Mereka melihat Arka yang memegang trisula yang bersinar, dan mereka melihat Nyi Roro Kidul yang tidak lagi memancarkan energi dingin. Mereka melihat raja yang penuh dengan cinta, dan mereka melihat ratu yang penuh dengan kedamaian. Arka dan Nyi Roro Kidul berjalan ke aula singgasana. Arka duduk di singgasananya. Nyi Roro Kidul duduk di singgasananya. Mereka tidak lagi duduk terpisah. Mereka duduk berdekatan. Mereka memegang tangan masing-masing. Mereka adalah satu. Ini adalah fajar baru, kata Arka. Dan kita akan memulainya bersama. Kita akan membangun kembali kerajaan ini. Kita akan membangun kembali dunia ini. Bukan dengan amarah, tetapi dengan cinta. Bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan belas kasihan. Nyi Roro Kidul mengangguk. Matanya penuh dengan air mata. Aku takut, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Jangan takut, kata Arka. Kita akan belajar bersama. Aku akan mengajarimu apa artinya menjadi manusia. Aku akan mengajarimu apa artinya mencintai. Dan kau akan mengajariku apa artinya menjadi raja. Kita akan saling melengkapi. Mereka menatap ke dalam mata masing-masing, dan mereka tahu, mereka telah menemukan takdir mereka. Mereka telah menemukan tempat mereka. Mereka adalah sang penjaga laut, dan mereka akan selamanya terperangkap di antara dua dunia, tetapi mereka kini memiliki cinta untuk memerintah. Istana Nyi Roro Kidul yang dulunya gelap dan dipenuhi aura dingin, kini terasa berbeda. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh trisula Arka menerangi setiap sudut, menciptakan sebuah atmosfer hangat yang belum pernah ada sebelumnya. Para pelayan dan makhluk-makhluk laut yang melayani di istana tidak lagi bergerak dalam ketakutan, tetapi dalam kebingungan. Mereka melihat ratu mereka, yang kini duduk di singgasana karang hitam dengan mata yang dipenuhi air mata dan wajah yang pucat. Di sisinya, ada Arka, yang tangannya menggenggam tangan ratu, memancarkan ketenangan yang aneh dan kekuatan yang damai. Hari pertama kekuasaan mereka yang baru dimulai dengan sebuah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arka meminta para jenderal dan para tetua kerajaan untuk berkumpul. Di masa lalu, pertemuan ini selalu diwarnai oleh aura kekuasaan dan ketakutan yang mencekam. Nyi Roro Kidul akan duduk di singgasana, dan ia akan mengeluarkan perintah dengan suara yang dingin dan mematikan. Sekarang, ia duduk dengan kepala tertunduk, dan Arkalah yang berdiri, memegang trisula, menyambut mereka. Salam, jenderal dan tetua kerajaan. Suara Arka bergema. Terima kasih telah datang. Aku tahu kalian semua terkejut. Aku tahu kalian semua memiliki pertanyaan. Aku tahu kalian semua takut akan perubahan. Tetapi aku ingin kalian tahu, ini adalah sebuah awal yang baru. Seorang jenderal kepiting raksasa, yang terkenal dengan keganasannya, maju ke depan. Matanya yang merah menatap Arka dengan curiga. Siapa kau, manusia, berani memerintah kami? Kau pikir kau bisa duduk di samping ratu dan membuat kami tunduk padamu? Ratu kami adalah ratu yang penuh dengan amarah. Ratu kami adalah ratu yang menakutkan. Kami tunduk padanya karena kami takut padanya. Arka tidak bereaksi. Ia hanya tersenyum. Ya, katanya. Ratu kalian adalah ratu yang menakutkan. Dan ia adalah ratu yang kesepian. Ia adalah ratu yang terluka. Kekuatan yang ia miliki adalah kekuatan yang diciptakan oleh rasa sakit. Dan rasa sakit itu telah meracuni dirinya, dan meracuni kalian. Kami di sini untuk mengakhiri itu. Kami di sini untuk memulai era baru. Era yang penuh dengan belas kasihan, era yang penuh dengan keseimbangan. Jenderal kepiting itu tertawa, tawa yang menusuk seperti suara pecahan kaca. Keseimbangan, belas kasihan, itu adalah kelemahan. Kelemahan adalah hal yang akan menghancurkan kerajaan ini. Arka menoleh ke Nyi Roro Kidul, dan ia melihatnya, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Ia takut akan kegagalannya. Ia takut akan kritik. Ia takut akan masa lalunya. Nyi Roro Kidul, bisik Arka, suaranya penuh dengan ketenangan. Waktunya telah tiba.
Tunjukkan pada mereka apa artinya menjadi ratu. Nyi Roro Kidul mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Jenderal Kepiting. Jenderal itu bersiap untuk serangan. Ia tahu bahwa ratu akan menghancurkannya. Ia tahu bahwa ratu akan menunjukkan padanya apa artinya menentangnya. Tetapi Nyi Roro Kidul tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatapnya, dan air mata mengalir di wajahnya. "Aku," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan menguasaimu dengan rasa takut. Aku memohon padamu, Jenderal. Berikan aku kesempatan. Berikan kami kesempatan. Berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik." Seluruh aula terdiam. Mereka melihat ratu mereka menangis. Mereka melihat ratu mereka memohon. Ini adalah hal yang tak terbayangkan. Ini adalah hal yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jenderal Kepiting itu menatap ratu, dan ia melihat rasa sakit di matanya. Ia melihat kebenaran yang mengerikan. Ratu mereka adalah seorang wanita yang terluka. "Kami akan memberikanmu kesempatan," kata Jenderal Kepiting itu. Suaranya kini tidak lagi penuh dengan amarah, tetapi penuh dengan kebingungan. Pertemuan itu berakhir. Para jenderal dan para tetua meninggalkan istana, dan mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka rasakan. Mereka melihat ratu mereka yang tidak lagi menakutkan, dan mereka melihat Arka, raja tanpa mahkota, yang memimpin dengan cinta. Mereka tidak tahu apakah ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Mereka hanya tahu, segalanya telah berubah. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya," bisik Nyi Roro Kidul, suaranya penuh dengan ketakutan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi ratu yang lemah." "Kau tidak lemah," kata Arka, memeluknya. "Kau adalah ratu yang paling kuat yang pernah ada. Kekuatan yang sejati tidak datang dari amarah, tetapi dari belas kasihan. Itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah mereka pahami, tetapi itu adalah kekuatan yang akan menyelamatkan mereka." Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sulit. Arka dan Nyi Roro Kidul mencoba untuk memerintah dengan belas kasihan. Mereka menyelesaikan sengketa dengan cinta, bukan dengan hukuman. Mereka membantu makhluk-makhluk laut yang terluka, bukan dengan sihir, tetapi dengan sentuhan. Mereka tidak lagi memberikan perintah, tetapi mereka memberikan nasihat. Tetapi tidak semua orang menyukainya. Beberapa jenderal dan beberapa tetua tidak bisa menerima perubahan ini. Mereka rindu dengan kekuasaan lama. Mereka rindu dengan ratu yang ditakuti. Mereka rindu dengan ketertiban yang diciptakan oleh rasa takut. Mereka merindukan amarah, dan mereka merencanakan pemberontakan. Suatu malam, seorang pelayan yang setia datang ke Arka. Ia memberitahu Arka tentang rencana para jenderal untuk menggulingkan mereka. "Mereka tidak bisa menerima ratu yang lemah," bisiknya. "Mereka tidak bisa menerima raja yang bukan berasal dari lautan. Mereka akan datang besok, saat fajar, untuk membunuhmu." Arka tidak merasa takut. Ia hanya merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa menghancurkan. Ia harus mengajar. Ia harus menunjukkan pada mereka apa artinya menjadi sang penjaga laut sejati. "Terima kasih," kata Arka. "Sekarang, kembalilah. Aku akan berbicara dengan ratu." Arka berjalan ke kamar Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sedang tertidur, wajahnya tenang dan damai. Ia tidak lagi memimpikan amarah. Ia memimpikan fajar. Arka duduk di sampingnya, dan ia membelai rambutnya. "Sayang," bisiknya, suaranya penuh dengan kasih sayang. "Waktunya telah tiba. Kita harus menghadapi takdir kita. Kita harus menghadapi masa lalu kita. Dan kita harus menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi sang penjaga laut sejati." Nyi Roro Kidul membuka matanya. Ia melihat Arka, dan ia tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ia memiliki Arka di sisinya. Fajar di dasar laut tidak diukur oleh matahari, melainkan oleh ritme denyut jantung lautan. Pagi itu, denyut itu bergetar dengan ketegangan. Sebuah gemuruh yang dalam,
sebuah bisikan yang bergetar, bergema di seluruh istana. Itu adalah suara pasukan yang bergerak, suara para jenderal yang datang untuk merebut kembali kekuasaan yang mereka anggap telah direnggut. Arka dan Nyi Roro Kidul berdiri di pintu masuk aula singgasana. Di hadapan mereka, lautan dipenuhi oleh ribuan makhluk laut yang tidak dikenal. Mereka adalah pasukan yang dikumpulkan oleh para jenderal, makhluk-makhluk purba yang hanya muncul saat kekuasaan lama berkuasa. Jenderal Kepiting, yang matanya menyala dengan kemarahan, berdiri di garis depan. Di sisinya ada Jenderal Hiu, dengan gigi yang tajam, dan Jenderal Cumi-Cumi Raksasa, dengan tentakel yang bergelombang. Kau, raung Jenderal Kepiting, suaranya adalah sebuah gemuruh yang menggetarkan kristal istana. Kau, manusia yang lemah. Kau telah meracuni ratu kami. Kau telah membuat ratu kami menjadi lemah. Kami datang untuk mengembalikan kekuasaan yang dulu. Kami datang untuk menghancurkanmu. Arka tidak bereaksi. Ia hanya memegang tangan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merasakan tangannya bergetar. Ia takut, tetapi ia tahu ia tidak sendirian. Arka menoleh padanya, dan ia tersenyum, senyum yang penuh dengan ketenangan. Waktunya telah tiba, sayang, bisik Arka. Tunjukkan pada mereka, apa artinya menjadi ratu yang dicintai. Nyi Roro Kidul melangkah maju, dan ia berbicara. Aku tahu kalian semua berpikir aku lemah. Aku tahu kalian semua merindukan ratu yang menakutkan. Tetapi aku ingin kalian tahu, amarah dan ketakutan itu bukanlah kekuatan. Itu adalah sebuah penjara. Itu adalah sebuah penjara yang telah membuatku kesepian selama ribuan tahun. Dan sekarang, aku telah menemukan kebebasan. Aku telah menemukan cinta. Aku memohon padamu, saudara-saudaraku. Jangan hancurkan apa yang baru saja kita bangun. Jangan hancurkan harapan kita. Jenderal Hiu, yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan, tertawa, tawa yang menusuk seperti suara pecahan kaca. Harapan? Itu adalah hal yang hanya dimiliki oleh manusia. Kami membutuhkan kekuatan. Kami membutuhkan ratu yang akan membuat dunia daratan gemetar. Kami membutuhkan ratu yang akan memerintah dengan amarah. Jenderal Hiu maju ke depan, mulutnya yang besar terbuka, siap untuk menyerang. Nyi Roro Kidul menutup matanya, bersiap untuk kehancurannya. Tetapi Arka tidak mengizinkannya. Ia mengacungkan trisulanya, dan ia menciptakan sebuah gelombang energi yang besar. Bukan gelombang yang menghancurkan, tetapi sebuah gelombang yang menenangkan. Gelombang itu menyentuh Jenderal Hiu, dan Jenderal Hiu berhenti. Ia tidak bisa bergerak. Arka tidak menyakitinya. Ia hanya memfokuskan kekuatannya. Ia membuat Jenderal Hiu melihat ke dalam hatinya sendiri. Ia membuat Jenderal Hiu melihat semua ketakutan yang ia miliki, semua trauma yang ia alami, semua kesepian yang ia rasakan. Jenderal Hiu, yang selama ini dikenal sebagai makhluk yang tidak mengenal rasa takut, tiba-tiba merasa panik. Ia merasa jiwanya kosong, dan ia merasa jiwanya, yang selama ini ia sembunyikan, kini terekspos. Apa yang kau lakukan? Teriak Jenderal Hiu, suaranya penuh dengan ketakutan. Apa ini? Ini adalah kekuatan yang sejati, jawab Arka, suaranya penuh dengan ketenangan. Ini adalah kekuatan yang datang dari belas kasihan. Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan membantumu melihat apa yang selama ini kau takuti. Dan aku akan membantumu mengakhirinya. Arka memeluk Jenderal Hiu, dan Jenderal Hiu, makhluk yang selama ini dikenal sebagai monster yang menakutkan, tiba-tiba menangis. Ia menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kelegaan. Ia merasa jiwanya, yang selama ini ia simpan, kini bebas. Jenderal Cumi-Cumi Raksasa, yang selama ini tidak bergerak, maju ke depan. Ia tidak menyerang. Ia hanya menatap Arka dengan mata yang penuh dengan kebingungan. Kau adalah sang penjaga laut sejati, bisiknya. Jenderal Kepiting, yang melihat pemandangan itu, merasa marah. Ia tidak bisa menerima. Ia tidak bisa menerima bahwa Arka, manusia yang ia benci, bisa mengalahkan Jenderal Hiu dengan cara yang begitu lembut. Ia tidak bisa menerima bahwa ia telah membuat ratu mereka menjadi lemah. Ia bergegas maju, cengkeramannya siap untuk menghancurkan Arka. Kau akan mati,
manusia, raung Jenderal Kepiting. Aku akan membunuhmu, dan aku akan mengembalikan kekuasaan yang dulunya. Arka tidak menghindar. Ia hanya berdiri di sana, di hadapan Jenderal Kepiting. Ia memegang trisulanya, dan ia menatap ke dalam mata Jenderal Kepiting. Ia tidak melihat amarah. Ia hanya melihat ketakutan. Ia melihat ketakutan yang telah membuat Jenderal Kepiting menjadi monster. Arka tidak menyerang. Ia hanya menciptakan sebuah ilusi di dalam benak Jenderal Kepiting. Ia membuat Jenderal Kepiting melihat masa lalunya. Ia melihat dirinya sebagai kepiting kecil yang diburu oleh makhluk yang lebih besar. Ia melihat rasa sakitnya, ia melihat trauma yang ia alami, ia melihat alasan mengapa ia menjadi begitu menakutkan. Jenderal Kepiting berteriak. Ia merasakan semua rasa sakit itu, semua ketakutan itu, dan ia jatuh ke lututnya, menangis. Arka dan Nyi Roro Kidul melangkah maju, dan mereka mengulurkan tangan mereka. Jenderal Kepiting mendongak, matanya yang merah dipenuhi air mata. Ia melihat cinta di mata Arka, dan ia melihat belas kasihan di mata Nyi Roro Kidul. Kita tidak akan menghancurkanmu, bisik Nyi Roro Kidul. Kita akan menyembuhkanmu. Kita akan membantumu menjadi lebih baik. Kau tidak sendirian lagi. Pertempuran telah berakhir. Bukan dengan kehancuran, tetapi dengan cinta. Bukan dengan amarah, tetapi dengan belas kasihan. Pasukan para jenderal yang melihat pemandangan itu, satu persatu, menjatuhkan senjata mereka. Mereka tidak lagi melihat Arka sebagai musuh. Mereka melihatnya sebagai sang penjaga laut sejati. Mereka tidak lagi melihat Nyi Roro Kidul sebagai ratu yang ditakuti. Mereka melihatnya sebagai ratu yang dicintai.